Bab 3421, apakah dia sudah gila? Setelah meninggalkan lembah tempat tinggal Kaisar Langit Ungu Spike, Duan Lingtian dapat merasakan bahwa Li Fei berhati berat. Dia berkata dalam upaya untuk menghiburnya, "Fei kecil, kita selalu dapat mengunjungi Kaisar Langit Ungu Spike kapanpun Anda mau." Li Fei merasa lebih baik setelah mendengarkan kata-kata Duan Lingtian. "Kamu dapat memasuki dunia kecilku untuk berkultivasi," Duan Lingtian berkata kepada Li Fei. "Kami akan kembali ke surga penghancur yang terisolasi bersama Penatua Huo. Selain berkultivasi, kami dapat melakukan perjalanan ke alam Devata atau kembali ke surga terapung untuk kunjungi tuanmu kapanpun kamu mau." Setelah Li Fei memasuki dunia kecil Duan Lingtian mengikuti Penatua Huo dan menuju ke lokasi transportasi di Istana Surgawi Surga Terapung. Selama perjalanan ke lokasi transportasi, ia mengagumi bangunan di Istana Surgawi dari Surga Terapung. Mereka agak agung, menginspirasi kekaguman pada mereka yang melihatnya. Bahkan ketika dia berada di Istana Surgawi dari surga penghancur soliter, dia tidak memiliki kesempatan untuk melihat-lihat karena dia selalu terburu-buru. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menjelajahi Istana Surgawi dari surga penghancur soliter setelah dia kembali. Ketika mereka tiba di lembah tempat lokasi transportasi, Duan Lingtian merasa bingung. Tidak ada orang di sekitar sama sekali. Kenapa tidak ada orang di sini? Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi merasa ada sesuatu yang salah. Biasanya, akan ada setidaknya 1 atau 2 orang di lokasi transportasi. Bahkan jika tidak ada yang bepergian, tetap harus ada orang yang menjaga lokasi transportasi. Namun demikian, Duan Lingtian tidak memikirkan masalah ini. Saat dia dan Penatua Huo hendak melangkah ke formasi transportasi untuk meninggalkan surga terapung, Penatua Huo tiba-tiba berteriak, "Hati-hati!" Api melonjak keluar dari tubuh Penatua Huo segera saat dia buru-buru membawa Duan Lingtian, yang memiliki ekspresi bingung di wajahnya, pergi. Begitu keduanya menjauh, suara pedang melolong terdengar di udara. Ketika mereka melihat lokasi transportasi dari atas, mereka melihat gelombang bila angin menyapu situs menuju tempat di mana mereka sebelumnya berdiri. Jika Penatua Huo sedikit lebih lambat, mereka akan terluka oleh bila angin. Sungguh pemahaman yang tinggi tentang hukum angin. Ekspresi Duan Lingtian sungguh-sungguh. Orang yang telah menyerang mereka dengan hukum angin tidak diragukan lagi adalah seorang ahli. Sesosok muncul di benaknya saat ini, itu tidak lain adalah ayah Kong Yuyi, Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa. Kaisar Angin Maha Kuasa adalah saudara senior kedua Kaisar Langit Ungu Spike dan murid sejati kedua Kaisar Surgawi dari Surga Terapung. Pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar di udara. "Aku tidak menyangka bawahan lamamu begitu cakap." Niat membunuh dan kemarahan melintas di mata Penatua Huo ketika dia mendengar kata-kata ini. Pada saat yang sama, embusan angin bertiup sebelum Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa dan putranya, Kong Yuyi, muncul. Kong Yuyi memelototi Duan Lingtian dan berkata, "Duan Lingtian, akhirnya kamu pergi. Sayangnya, kamu akan mati hari ini." Pada saat yang sama, Li Fei, yang berada di dunia kecil Duan Lingtian, belum berkultivasi sehingga dia bisa merasakan keributan di dunia luar. Ekspresinya menjadi gelap dan api kemarahan menari-nari di matanya yang jernih ketika dia menemukan Kong Yuyi datang mencari masalah. Kong Yuyi ini secara tak terduga tanpa henti dan keras kepala. Duan Lingtian tidak menghalangi dunia luar dari orang-orang di dunia kecilnya sehingga mereka dapat melihat apa yang terjadi di luar jika mereka mau. Dia tidak ingin keluarganya merasa terjebak atau tercekik di dunia kecilnya. "Kamu ingin membunuhku?" Duan Lingtian sedikit terkejut. Dia pikir pasangan ayah dan anak itu hanya ingin memberinya pelajaran, dia tidak berharap mereka ingin mengambil nyawanya. Kong Yuyi berkata dengan kejam, "Duan Lingtian, Li Fei pasti ada di dunia kecilmu, kan? Aku akan memastikan dia mendapat pandangan yang jelas saat aku membunuhmu. Beraninya kau menyerangku, hari ini aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Dengan kekuatanmu sendiri." Duan Lingtian mencibir. "Duan Lingtian, apa menurutmu lelaki tua di sebelahmu itu mampu menghentikan ayahku?" Betapa konyolnya. Ayahku adalah Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa, murid sejati kedua Kaisar Surgawi dari Surga Terapung. Kong Yuyi berkata dengan nada menghina. Setelah itu, dia berkata kepada ayahnya dengan nada mendesak, "Ayah, bunuh dia sekarang. Kalau tidak, akan sulit jika bibi junior ketiga datang." Kaisar Langit Angin Maha Kuasa diam-diam menanggapi melalui tindakannya.
Astaga, 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 astaga. Angin bertiup kencang di sekitarnya hanya dalam sekejap mata, membentuk badai-badai. Setelah itu, bila angin melesat keluar dari mata badai menuju Penatua Huo. Pada saat yang sama, embusan angin besar tampaknya membentuk tangan tak terlihat yang sedang menuju Duan Lingtian. Yier, aku akan menangkapnya sehingga kamu bisa membunuhnya. Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa berkata kepada Kong Yuyi. Mata Kong Yuyi berbinar ketika mendengar kata-kata ayahnya. Dia langsung menyerang Duan Lingtian. Sebelum ini, dia hanya bisa melihat Duan Lingtian dengan waspada dari kejauhan. Dia takut Duan Lingtian akan menyerangnya sebelum ayahnya bisa bergerak. Sejak 2 tahun yang lalu, dia tahu dia bukan tandingan Duan Lingtian sama sekali sehingga dia tahu tidak mungkin baginya untuk membalas dendam dari Duan Lingtian tanpa bantuan ayahnya. Duan Lingtian, aku yakin kamu tidak mengharapkan ini ketika kamu mempermalukanku 2 tahun lalu, kan? Kong Yuyi berkata dengan puas saat dia terbang menuju Duan Lingtian dengan pedang sempit di tangannya. Dia berharap melihat ketakutan dan keputusasaan di wajah Duan Lingtian, tetapi dia melihat Duan Lingtian tenang dan tidak terpengaruh. Niat membunuh melonjak dari tubuhnya ketika dia melihat tangan raksasa itu hendak menangkap Duan Lingtian. Dia meraung, mati. Saya berencana untuk menyiksa secara perlahan, tetapi untuk mencegah kesalahan terjadi, saya akan membunuh Anda sebagai gantinya. Anggap dirimu beruntung. Pada saat ini, Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa tiba-tiba berteriak, jelas panik, Yier, mundur. Kong Yuyi mendongak secara naluriah dan menemukan tangan raksasa yang terbentuk dari angin terhalau bahkan sebelum bisa menyentuh Duan Lingtian. Rasa dingin langsung menjalar ke punggungnya ketika dia melihat Duan Lingtian menatapnya dengan senyum tipis. Apa yang terjadi? Kamu ingin membunuhku dengan kekuatan yang sangat kecil. Sedikit ejekan muncul di mata Duan Lingtian. Pada saat yang sama, energi asal surgawinya yang telah didorong oleh hukum ruang angkasa tersapu, dengan mudah menjatuhkan Kong Yuyi. Dia bisa dengan mudah membunuh Kong Yuyi hanya dengan satu gerakan, tapi dia tidak terburu-buru. Duan Lingtian, jika kamu berani membunuh anakku, aku akan membunuhmu dan keluargamu. Suara marah dan gemuruh Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa terdengar di udara. Ayah, Kong Yuyi bingung. Dia tidak mengerti mengapa ayahnya berhenti berusaha menahan Duan Lingtian. Ketika dia mendengar kegugupan dalam suara ayahnya, dia secara naluriah menatap ayahnya. Dia melihat ayahnya dan Penatua Huo terlibat dalam pertempuran, dan sepertinya ayahnya telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Kamu siapa? Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa menatap Penatua Huo, dia tidak menyangka Penatua Huo begitu kuat. Tepatnya, dia tidak berharap Penatua Huo lebih kuat darinya. Faktanya, jarak antara kekuatan mereka cukup besar karena dia merasa dia akan dikalahkan kapan saja. Kaisar Surgawi Angin yang Maha Kuasa, kamu benar-benar berani. Anda bahkan berani mencoba membunuh Tuan Muda dari Solitaire Destructive Heaven. Istana Surgawi dari Surga Terapung berutang penjelasan kepada Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter untuk kejadian hari ini. Suara Penatua Huo yang telah diresapi dengan energi asal surgawinya yang menakutkan bergema di seluruh istana surgawi dari surga terapung. Meskipun istana surgawi dari surga terapung memiliki banyak formasi pertahanan, tidak banyak formasi peredam bising. Oleh karena itu, kata-kata Penatua Huo didengar oleh hampir semua orang, menimbulkan keributan di antara para anggota istana surgawi dari surga terapung. Suara siapa itu? Apakah dia mengatakan Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa ingin membunuh Tuan Muda Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter? Suara itu datang dari lokasi transportasi. Ayo pergi dan lihat. Tidak butuh waktu lama sebelum banyak sosok terlihat di langit, terbang menuju lokasi transportasi di Istana Surgawi dari Surga Terapung. Di sisi lain, karena tempat budidaya Purple Spike Celestial Emperor dilengkapi dengan formasi peredam bising, dia tidak menyadari keributan di luar. Untungnya, wanita cantik yang bertugas melindungi Li Fei segera memberitahu Kaisar Langit Ungu Spike tentang masalah ini ketika dia mendengar suara Penatua Huo. Apakah dia sudah gila? Ekspresi Kaisar Langit Paku Ungu berubah drastis ketika dia mendengar bahwa kakak senior kedua berusaha membunuh Duan Lingtian. Bab 3422, ini hanya lelucon situs transportasi di Istana Surgawi dari Surga Terapung berada di reruntuhan. Bahkan platform batu yang menahan formasi transportasi telah dihancurkan, membuat formasi tidak berguna. Tinggi di langit, api merah menyala, terjerat dengan tornado hijau. Apa katamu?
Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa berseru kaget saat dia buru-buru memblokir serangan Penatua Huo. Tuan Muda Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter. Perasaan tidak menyenangkan segera muncul di hati Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa. Namun, sejak kapan Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter memiliki Tuan Muda? Dari apa yang dia ketahui, Kaisar Surgawi dari Surga Penghancur Soliter, Feng Qingyang, hanya memiliki beberapa murid nominal. Meskipun murid nominal Feng Qingyang adalah bakat luar biasa yang telah membuat tanda mereka di medan perang 9 Serenitis, tidak satupun dari mereka dapat dianggap sebagai Tuan Muda dari Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter. Tuan Muda dari Soliter Destructive Heaven hanya bisa menjadi putra atau murid sejati Feng Qingyang. Meskipun Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa adalah murid sejati Kaisar Surgawi dari Surga Terapung, dia hanyalah satu dari 3 murid sejati. Kakak senior sulungnya adalah putra Kaisar Surgawi dari Pulau Terapung, jadi dia, tentu saja, tidak memenuhi syarat untuk menyandang gelar Tuan Muda Istana Surgawi dari Pulau Terapung. Apakah ada yang salah dengan pendengaranmu? Penatua Huo mengejek. Aku bilang aku ingin melihat bagaimana Istana Surgawi dari Surga Terapung akan menjawab Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter. Bisakah kamu membuktikan bahwa kamu adalah anggota Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter? Kaisar Langit Angin Maha Kuasa bertanya dengan sungguh-sungguh. Siapa kamu sehingga aku harus membuktikan diriku kepadamu? Penatua Huo berkata dengan nada mengejek. Jika Anda tidak memiliki bukti untuk mendukung klaim Anda, itu hanya berarti Anda seorang penipu dan berbohong tentang Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter. Berdasarkan apa yang saya ketahui, Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter tidak memiliki Tuan Muda, kata Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa dengan dingin. Terlepas dari kata-katanya, dia merasa agak gelisah dan takut. Jika lelaki tua itu mengatakan yang sebenarnya dan Duan Lingtian memang Tuan Muda dari Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter, dia akan berada dalam masalah besar. Tidak mungkin baginya untuk lolos dari tindakannya hari ini bahkan jika tuannya, Kaisar Surgawi dari Surga Terapung, ingin melindunginya. Feng Qing yang dikenal sangat protektif terhadap anggota Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter. Di masa lalu, ketika bawahan Feng Qingyang, Meng Luo, Kaisar Surgawi Savage, secara tidak sengaja memprovokasi Kaisar Surgawi dan hampir terbunuh bahkan setelah dia meminta maaf atas pelanggarannya, Feng Qing yang secara pribadi membunuh Kaisar Surgawi itu untuk membalaskan dendam Meng Luo. Biasanya, Kaisar Surgawi tidak akan pernah membunuh rekan-rekan mereka kecuali itu benar-benar diperlukan karena itu akan merepotkan dan reputasi mereka harus dipertahankan. Namun, Feng Qing yang tidak peduli dengan hal seperti itu. Pada saat itu, Feng Qing yang bahkan dengan berani menyatakan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk meletakkan tangan mereka di atas rakyatnya. Sejak kejadian itu, Feng Qing yang dikenal di seluruh alam Devata karena protektifnya. Untuk alasan ini, tidak ada yang berani menyentuh Kaisar Surgawi biasa dari Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter kecuali jika diperlukan. Penyamar, bohong, Penatua Huo tertawa. Kemudian, dia berkata dengan nada menghina, apakah ada orang yang cukup berani untuk berpura-pura menjadi anggota Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter? Mari kita tidak berbicara tentang yang lain, apakah kamu punya nyali untuk berpura-pura menjadi anggota Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter? Ekspresi Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa berubah suram ketika dia mendengar kata-kata Penatua Huo. Memang, tidak banyak orang yang cukup berani untuk berpura-pura menjadi anggota Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter. Bagaimanapun juga, Feng Qing yang bukanlah Kaisar Surgawi biasa. Dengan kekuatan Feng Qing yang saat ini, hanya ada beberapa kekuatan di semua alam Devata yang mampu melawan Feng Qing yang. Terlebih lagi, jika Feng Qing yang ingin membunuh seseorang, tidak akan ada kekurangan orang yang secara sukarela membantunya untuk menjilatnya. Sementara itu, ekspresi Kong Yuyi saat ini menunjukkan ketidakpercayaan saat melihat senyum mengejek di wajah Duan Lingtian. Tuan Muda Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter. Mustahil, bagaimana ini mungkin? Ketakutan, Kong Yuyi langsung mengirim pesan kepada ayahnya, Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apalagi yang bisa kita lakukan? Lari. Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa berkata kepada putranya yang tidak berguna, ini semua salahmu, bocah. Lari. Kong Yuyi tercengang. Ayah,
Mengapa kita harus lari ketika kita bahkan tidak yakin apakah mereka benar-benar dari istana surgawi dari surga penghancur soliter? Apakah kamu pikir kita akan memiliki kesempatan untuk lari setelah masalah ini dikonfirmasi? Kaisar Langit Angin Maha Kuasa menjawab. Pada saat ini, dia mulai merasa menyesal. Dia dipenuhi dengan rasa mengasihani diri sendiri ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia, Kaisar Surgawi Angin yang Maha Kuasa dari Istana Surgawi dari Surga yang Mengambang dan murid sejati kedua dari Kaisar Surgawi dari Surga yang Mengambang, berakhir dalam keadaan seperti itu. Ayo pergi dulu. Jika mereka bukan anggota Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter, tidak akan terlambat bagi kita untuk kembali. Jika mereka benar-benar anggota Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter, kita akan dapat menghindari konsekuensinya. Ketika keadaan mereda, mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk kembali ke Istana Surgawi dari Surga Terapung. Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa hanya berusaha menenangkan putranya. Faktanya, dia tahu bahwa jika Duan Lingtian benar-benar tuan muda dari Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter, tidak mungkin bagi mereka untuk kembali ke Istana Surgawi dari Surga Terapung selama sisa hidup mereka. Bahkan jika Kaisar Surgawi dari Surga Penghancur Soliter tidak memburu mereka, bertahun-tahun yang lalu, tuannya seimbang dengan Feng Qingyang. Selain itu, dalam hal bakat bawaan, tuannya lebih rendah dari Feng Qingyang. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, Feng Qingyang tidak diragukan lagi lebih kuat dari tuannya sekarang. Selain itu, dia juga mendengar dari tuannya bahwa Feng Qingyang tampaknya telah mencapai keilahian. Dengan semua faktor ini, dia yakin tuannya tidak akan menyinggung Feng Qingyang. Sementara itu, anggota Istana Surgawi dari Surga Terapung yang telah berkumpul di lokasi transportasi berdiskusi di antara mereka sendiri saat mereka menyaksikan pertempuran di depan mereka. Itu Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa. Siapa itu? Dia lebih kuat dari Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa. Jika bukan karena hukum angin yang memberinya kecepatan, Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa pasti sudah dikalahkan sekarang. Kong Yuyi juga ada di sini. Siapa itu di depan Kong Yuyi? Apakah dia tuan muda dari Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter? Pada saat ini, seorang wanita dengan tubuh montok mendarat di antara kerumunan dan berteriak, "Kakak kedua." Perhatian orang banyak langsung tertuju padanya. Kaisar Langit Ungu Spike ada di sini. Ekspresinya sangat buruk. Karena Kaisar Langit Ungu Spike ada di sini, mereka seharusnya bisa mengalahkan lelaki tua berpakaian merah itu jika mereka bergabung. Kerumunan mengira Kaisar Langit Ungu Spike telah datang untuk membantu Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa sehingga mereka terkejut dengan apa yang terjadi selanjutnya. Kakak kedua, suami muridku, Duan Lingtian, adalah satu-satunya murid sejati Kaisar Surgawi Feng Qingyang dari Surga Penghancur Soliter. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan Li Fei pergi bersamanya. Kaisar Langit Ungu Spike memandang Kaisar Langit Angin Maha Kuasa berkata, membenarkan identitas Duan Lingtian dan Penatua Huo. Adapun lawanmu, dia adalah Penatua Huo, gagak Kaisar Surgawi dari Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter. Dia hanya berada di urutan kedua setelah Meng Luo, Kaisar Surgawi Savage Surgawi, di Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter. Kaisar Surgawi Savage Celestial, Meng Luo, adalah Kaisar Surgawi bergelar terkuat di bawah Feng Qingyang. Setelah Feng Qingyang kembali dari neraka Asura, salah satu dari 7 tempat paling mematikan di alam Devata, Meng Luo juga menjadi terkenal. Penatua Huo kurang dikenal dibandingkan dengan Meng Luo. Para anggota Istana Surgawi dari Surga Terapung dikejutkan oleh wahyu ini. Mereka memandang Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa dengan bingung, bertanya-tanya mengapa dia ingin membunuh Tuan Muda Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter. Jadi itu benar, pemuda itu adalah Tuan Muda dari Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter. Surga, Kaisar Surgawi dari Surga Penghancur Soliter, Tuan Feng Qingyang, telah menerima seorang murid sejati. Selain itu, dia juga suami dari murid Kaisar Langit Ungu Spike. Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa ingin membunuh seseorang dengan identitas seperti itu. Begitu Tuan Kaisar Surgawi kita mengetahui tentang masalah ini, sepertinya dia tidak akan memaafkan Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa, kan? Pada saat yang sama, tanda ketakutan dan keputusasaan memenuhi mata Kong Yuyi ketika dia mendengar kata-kata Kaisar Langit Ungu Spike. Bahkan Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa bergidik ketakutan saat dia mengutuk dalam hati, pelacur ini. Jadi Anda sudah tahu identitas Duan Lingtian dari awal. Kenapa kamu tidak memperingatkanku? Setelah itu,
Kaisar Surgawi Angin Yang Maha Kuasa bertanya kepada Kaisar Langit Ungu Spike melalui transmisi suara, "Saudari junior ketiga, ketika saya pergi mencari Anda 2 tahun lalu, Anda sudah tahu tentang identitas Duan Lingtian?" "Ya," jawab Kaisar Langit Ungu Spike. Sedikit kemarahan bisa terdengar dalam suara Kaisar Langit Angin Yang Maha Kuasa saat dia bertanya, "Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang hal itu?" "Karena masalah telah diselesaikan pada saat itu, saya tidak berpikir ada kebutuhan untuk mengungkapkan identitasnya," jawab Kaisar Langit Ungu Spike. Kaisar Langit Angin Yang Maha Kuasa marah karena dia mendengar jawaban Kaisar Langit Paku Ungu. Selanjutnya, dia mengambil napas dalam-dalam sebelum dia buru-buru melangkah ke samping. Kemudian, dia memaksakan senyum ceria di wajahnya sebelum dia berkata kepada Penatua Huo, "Penatua Huo, ini adalah kesalahpahaman. Putraku yang tidak berbakti dan aku hanya bercanda denganmu dan tuan mudamu." Bab 3423, Bocah Tak Berguna Hanya Bercanda. Setelah mendengar kata-kata Kaisar Langit Angin Yang Maha Kuasa, tidak hanya Penatua Huo dan Duan Lingtian yang tercengang, tetapi bahkan Kaisar Langit Paku Ungu dan anggota Istana Surgawi dari Surga Terapung tercengang. Mereka tidak menyangka Kaisar Langit Angin Yang Maha Kuasa bisa begitu tak tahu malu. Namun, setelah mereka memikirkan situasinya saat ini, mereka tidak menemukan reaksinya yang mengejutkan, mengingat situasi putus asa yang dia alami. Mungkin, mereka akan melakukan hal yang sama jika mereka mengenakan sepatu. Lagi pula, jika situasinya terus meningkat, bahkan Kaisar Surgawi dari Surga Terapung mereka tidak akan bisa menyelamatkannya. Namun, apakah dia benar-benar berpikir alasan lemah seperti itu akan berhasil? Kaisar Langit Angin Yang Maha Kuasa memandang Duan Lingtian dan dengan rendah hati berkata, "Duan, Tuan muda, karena putra saya tidak menghormati Anda, saya pasti akan menghukumnya dengan berat dan memastikan dia tidak muncul di depan Anda di masa depan. Apakah itu baik-baik saja denganmu?" "Berhentilah berpura-pura bodoh," Duan Lingtian melirik Kaisar Langit Angin Yang Maha Kuasa. Jelas dia menolak untuk membiarkan hal-hal meluncur. Dia berkata dengan dingin, "Karena kamu dan putramu, Kong Yuyi, ingin membunuhku, bagaimana aku bisa membiarkanmu lolos begitu saja? Apakah Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter adalah lelucon bagi Anda? Di masa depan, apakah saya harus membiarkan mereka yang gagal membunuh saya pergi hanya karena mereka memohon belas kasihan? Betapa konyolnya, jika Anda berada di posisi saya, apakah Anda akan melepaskan saya?" Ekspresi Kaisar Langit Angin Yang Maha Kuasa memburuk sesaat sebelum dia melanjutkan untuk mempertahankan senyum ceria yang dipaksakan di wajahnya dan berkata, "Tuan muda, karena istrimu adalah murid kakak ketiga juniorku, itu berarti aku adalah paman seniornya. Bisakah Anda memaafkan kami demi suster junior ketiga saya?" Setelah mendengar kata-kata ini, Duan Lingtian mengalihkan pandangannya ke Kaisar Langit Ungu Spike yang baru saja tiba. Ekspresi Kaisar Langit Ungu Spike menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Kaisar Langit Angin Yang Maha Kuasa. Dia merasakan sensasi terbakar di pipinya ketika Duan Lingtian menatapnya. Dia berkata dengan dingin, "Kaisar Surgawi Angin Yang Maha Kuasa, ketika kamu mencoba membunuhnya, tidakkah terlintas dalam pikiranmu untuk menahan demi aku?" Kaisar Langit Angin Yang Maha Kuasa terkejut. Kaisar Langit Ungu Spike jelas berusaha mengasingkan diri darinya dengan memanggilnya menggunakan gelarnya alih-alih menggunakan istilah kakak senior kedua. Dia dengan jelas menarik garis di antara mereka, memperjelas bahwa dia tidak akan membantunya. Dengan ini, jelas baginya bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Dengan hanya satu pilihan, yaitu melarikan diri, Kaisar Langit Angin Yang Maha Kuasa berlari ke arah putranya, Kong Yuyi, untuk membawanya pergi. Kong Yuyi masih membeku karena terkejut setelah Kaisar Langit Ungu Spike mengkonfirmasi identitas Duan Lingtian. Meskipun dia telah mempersiapkan diri secara mental, tidak ada yang bisa mempersiapkannya dari rasa takut dan panik yang muncul dari lubuk hatinya. Duan Lingtian adalah tuan muda dari Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter. "Yier, ayo lari." Kong Yuyi akhirnya sadar kembali ketika mendengar kata-kata ayahnya. Matanya langsung cerah. Menurutnya, akan sulit baginya dan ayahnya untuk melarikan diri karena kecepatan ayahnya. Bahkan jika bibi junior ketiganya lebih kuat dari ayahnya, kecepatannya lebih lambat karena ayahnya memahami hukum angin. Mencoba melarikan diri, Penatua Huo secara alami tahu Kaisar Langit Angin Yang Maha Kuasa akan melarikan diri ketika dia melihat Kaisar Langit Angin Yang Maha Kuasa langsung menuju putranya. Dengan ini,
Api emas menari-nari di matanya sebelum dia tiba-tiba melintas dan berubah menjadi burung emas raksasa seukuran bukit kecil. Api emas berkobar di sekitar burung itu, membuatnya terlihat mempesona bahkan dari jauh. Astaga, 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 meskipun hukum api yang Penatua Huo pahami tidak banyak meningkatkan kecepatannya, sebagai binatang surgawi yang terbang, dia dikaruniai kecepatan. Ditambah dengan pemahamannya tentang hukum api yang lebih tinggi dari Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa, kecepatannya setara dengan Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa. Alih-alih Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa, Penatua Huo terbang menuju Kong Yuyi. Dia tahu Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa tidak akan pergi tanpa putranya. Tidak, Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa tidak mengharapkan Penatua Huo begitu cepat setelah kembali ke bentuk aslinya. Ekspresinya langsung berubah. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia meninggalkan putranya dan melarikan diri ke kejauhan. Karena kecepatan Penatua Huo hanya setara dengan Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa, sulit baginya untuk mengejar Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa karena Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa memiliki keunggulan. Jika Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa adalah orang luar, akan sulit baginya untuk meninggalkan istana surgawi dari surga terapung. Namun, sebagai Kaisar Surgawi bergelar di Istana Surgawi dari Surga Terapung dan murid sejati Kaisar Surgawi kedua, dia tahu Istana Surgawi seperti punggung tangannya. Karena Penatua Huo tidak akrab dengan Istana Surgawi dari Surga Terapung, tidak mungkin baginya untuk mengejar bahkan jika kecepatan Penatua Huo lebih cepat. Untuk alasan ini, Penatua Huo tidak repot-repot mengejar sama sekali. Sebagai gantinya, dia berbalik untuk melihat Kaisar Langit Ungu Spike, yang ekspresinya tidak sedap dipandang, dan dengan sungguh-sungguh berkata, Kaisar Langit Paku Ungu, tolong beritahu Tuan Kaisar Surgawi dari Surga Terapung tentang masalah ini. Saya menuntut penjelasan dari Istana Surgawi. Dari surga mengambang, yakinlah, Penatua Huo, Istana Surgawi dari Surga Terapung akan memberi Anda penjelasan yang memuaskan, kata Kaisar Langit Ungu Spike. Pada saat yang sama, dia mengirim pesan kepada tuannya, Yang Yun Xiao, Kaisar Surgawi dari Surga Terapung. Sementara itu, Duan Lingtian memandang Kong Yuyi yang ekspresinya berubah, dan tersenyum tipis. Kong Yuyi, ayahmu benar-benar luar biasa. Dia bahkan bisa meninggalkan putranya. Duan Lingtian, Kong Yuyi memelototi Duan Lingtian dan dengan sungguh-sungguh berkata, ayahku baru saja mengirimiku pesan. Dia ingin kamu tahu bahwa jika kamu berani membunuhku, dia tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja meskipun kamu masih muda. Tuan Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter. Anda tidak dapat menghabiskan sisa hidup Anda menjadi seorang pengecut dan tinggal di Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter, bukan? Oh, apakah begitu? Duan Lingtian mencibir, memukul. Pada saat ini, Kaisar Langit Paku Ungu menamparkan pipi Kong Yuyi dan berkata dengan marah, Kong Yuyi, bahkan jika Duan Lingtian tidak membunuhmu hari ini, Istana Surgawi dari Surga Terapung tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Ini, bibi junior ketiga, Kong Yuyi memegangi pipinya yang bengkak sambil mengeluarkan beberapa gigi. Dia memandang Kaisar Langit Ungu Spike dan berkata dengan nada serius, ayahku ingin aku memberitahumu bahwa jika Istana Surgawi dari Surga Terapung membunuhku, dia akan membunuh anggota Istana Surgawi dari Surga Terapung segera. Saat mereka meninggalkan istana, jika saya mati, dia pasti akan membalas saya. Seringai muncul di wajahnya ketika dia selesai berbicara. Dia memandang anggota Istana Surgawi dari Surga Terapung dengan penuh arti. Apakah Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa gila? Dia bersedia membuat musuh keluar dari Istana Surgawi dari Surga Terapung karena putranya. Apakah dia memiliki keinginan kematian? Kaisar Langit Paku Ungu memandang Kong Yuyi dan berkata dengan santai, apakah menurutmu dia mampu melarikan diri? Kong Yuyi terkejut ketika dia mendengar kata-kata ini. Perasaan tidak menyenangkan segera muncul di hatinya ketika dia melihat senyum kemenangan di wajah Kaisar Langit Ungu Spike. Dia segera mengirim pesan kepada ayahnya, panik. Ayah, setelah beberapa saat, Kong Yuyi masih tidak menerima balasan dari ayahnya. Astaga, embusan angin bertiup tiba-tiba sebelum seorang lelaki tua muncul dari udara tipis, mengejutkan semua orang. Rambut lelaki tua itu benar-benar putih, tetapi penampilannya agak muda untuk anak seusianya. Seseorang dengan ekspresi muram di wajahnya berdiri di samping lelaki tua itu, bukankah ini Kaisar Langit Angin Maha Kuasa yang baru saja melarikan diri? Ketika anggota Istana Surgawi dari Surga Terapung sadar kembali, mereka buru-buru membungkuk pada lelaki tua itu. Salam,
Tuan Kaisar Surgawi. Yang Yun Xiao, Kaisar Surgawi dari surga terapung akhirnya tiba setelah menangkap Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa yang tampaknya gagal melarikan diri. Dia memandang Kong Yuyi, yang menjadi pucat, dengan acuh tak acuh ketika dia berkata, "Aku sudah mendengar tentang apa yang terjadi. Kalian berdua benar-benar berani mencoba membunuh Tuan Muda Istana Surgawi dari surga penghancur soliter." Yang Yun Xiao berkata sambil melihat Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa dan Kong Yuyi. Kong Yuyi buru-buru berlutut dan membungkuk pada Yang Yun Xiao sebelum dia memohon, "Grandmaster, ini semua salahku. Mohon maafkan saya, Grandmaster, saya telah mempelajari pelajaran saya jadi tolong maafkan saya." Kong Yuyi tahu Grandmasternya sangat mencintainya, oleh karena itu, dia memohon pada Grandmasternya. Namun, dia telah meremehkan tingkat keparahan tindakannya. Ekspresi Yang Yun Xiao semakin gelap ketika dia mendengar kata-kata Kong Yuyi. "Kamu anak nakal yang tidak berguna." Yang Yun Xiao menggonggong. Setelah itu, Kong Yuyi meledak menjadi kabut darah tanpa peringatan apapun. Bab 3424, Rubah Tua yang licik. Yang Yun Xiao, Kaisar Surgawi dari surga terapung, membunuh Kong Yuyi hanya dengan satu pikiran. Para anggota Istana Surgawi dari surga terapung tersentak, bagi sebagian besar dari mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Yang Yun Xiao bergerak. Yer, Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa menangis sedih. Terlepas dari kebencian, ketakutan bisa terlihat di matanya saat dia melihat Yang Yun Xiao. Meskipun dia kuat, dia bukan apa-apa di depan tuannya. Keponakan muda Duan, Yang Yun Xiao memandang Duan Lingtian dan berkata sambil tersenyum, "Aku telah membunuh Kong Yuyi sejak dia adalah penghasutnya. Adapun Kong Fen, apakah tidak apa-apa untuk menyelamatkan nyawanya karena tindakannya lahir dari cintanya pada putranya?" Tanpa menunggu Duan Lingtian menjawab, Yang Yun Xiao terus berkata, "Tentu saja, Kong Fen akan tetap dihukum. Dia akan dipenjara selama 100 tahun. Hati Duan Lingtian tenggelam ketika dia mendengar kata-kata Yang Yun Xiao. Di sisi lain, Penatua Huo mengangkat alis. Jelas bagi keduanya bahwa Yang Yun Xiao berusaha menyelamatkan nyawa Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa dengan mendorong semua kesalahan ke Kong Yuyi. Apa jenis hukumannya untuk dihukum 100 tahun penjara? Itu bukan apa-apa untuk seseorang seperti Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa. Selain itu, siapa yang bisa menjamin Yang Yun Xiao akan menepati janjinya setelah mereka pergi? Sebelum Duan Lingtian dapat berbicara, Penatua Huo berkata, "Tuan Kaisar Surgawi, tidakkah menurut Anda hukuman murid Anda terlalu ringan? Meskipun dia bukan penghasut, dia harus bertanggung jawab atas tindakannya juga." Ekspresinya menjadi gelap di akhir kata-katanya. Yang Yun Xiao tidak menanggapi Penatua Huo. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian. Secara alami, dia tahu siapa yang melakukan tembakan. "Saya merasakan hal yang sama dengan Penatua Huo," kata Duan Lingtian dengan sungguh-sungguh. Yang Yun Xiao menyipitkan matanya. "Junior keponakan Duan, menurutmu hukumannya terlalu ringan juga?" Sama seperti sebelumnya, dia tidak menunggu jawaban Duan Lingtian sebelum dia melanjutkan berkata, "Jika itu masalahnya, saya akan meningkatkan durasi dari 100 tahun menjadi 300 tahun. Keponakan muda Duan, ini seharusnya memuaskanmu, kan?" Setelah dia selesai berbicara, dia memandang Duan Lingtian dengan penuh arti. Ekspresi Duan Lingtian menjadi gelap, dia merasa seolah-olah dia telah dihina. Saat Duan Lingtian hendak berbicara, dia menerima transmisi suara dari Kaisar Langit Ungu Spike. "Duan Lingtian, jelas tuanku bertekad untuk menyelamatkan kakak senior keduaku. Tidak peduli apa yang Anda katakan, itu tidak akan mengubah pikirannya kecuali tuanmu ada di sini. Saya telah meremehkan pentingnya kakak senior kedua saya untuk tuan saya." Kaisar Langit Ungu Spike terkejut dengan hasil ini juga. Dia yakin tuannya tidak akan memaafkan pasangan ayah dan anak itu atas tindakan mereka. Bagaimanapun, tindakan mereka dapat menyebabkan konsekuensi bencana. Semua orang tahu betapa protektifnya Feng Qing yang terhadap rakyatnya, apalagi murid sejatinya. Dia tidak mengira tuannya hanya akan membunuh Kong Yuyi. Mungkin, tuanku tidak berpikir bahwa Kaisar Surgawi Feng Qing yang akan tidak puas dengan keputusannya, bagaimanapun juga, mereka adalah teman. Selain itu, tidak ada yang bisa mengatakan tuanku telah menangani masalah ini dengan tidak tepat karena sulit untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang harus dipikul oleh kakak senior kedua saya sehubungan dengan masalah ini. Duan Lingtian, yang sangat marah,
menjadi tenang setelah dia merenungkan kata-kata Kaisar Langit Ungu Spike. Pada akhirnya, dia berkata, karena Kaisar Surgawi yang telah berbicara, saya tidak keberatan. Sikap Duan Lingtian jelas berubah menjadi dingin. Dia bahkan tidak repot-repot memanggil Yang Yun Xiao sebagai paman senior. Yang Yun Xiao sudah mengharapkan ini jadi dia tetap tenang. Dia berkata, karena situs transportasi di Istana Surgawi dari surga terapung dihancurkan, perlu beberapa waktu untuk membangunnya kembali. Keponakan muda Duan, jika Anda terburu-buru untuk pergi, Anda dapat pergi ke situs transportasi terdekat. Ke Istana Surgawi saya. Jika Anda tidak terburu-buru, Anda bisa menunggu situs transportasi di sini dibangun kembali. Kami sedang terburu-buru untuk kembali ke Solitaire Destructive Heaven, jawab Duan Lingtian tanpa nada. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Langit Ungu Spike, dia pergi bersama Penatua Huo. Pada saat yang sama, ketidakpuasan muncul di mata Penatua Huo. Setelah mereka pergi, dia berkata dengan marah, beraninya Yang Yun Xiao melindungi murid keduanya tanpa malu-malu. Bukankah dia takut Tuan Kaisar Surgawi kita akan menuntut penjelasan darinya? Bahkan jika Tuan mencari Yang Yun Xiao masih akan mendorong segalanya ke Kong Yuyi dan bersikeras bahwa Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa hanya bertindak karena cinta, kata Duan Lingtian sambil menggelengkan kepalanya, pikirkan tentang dia. Jika Tuan memutuskan untuk membiarkan segalanya berlalu, maka Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa akan hidup. Jika Tuan menuntut penjelasan, pada saat itu, belum terlambat bagi Yang Yun Xiao untuk membunuh Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa untuk menenangkan tuannya. Either way, Yang Yun Xiao tidak harus menanggung konsekuensi apapun. Dia benar-benar rubah tua yang licik. Sebelum kejadian hari ini, Duan Lingtian memiliki kesan yang baik tentang Yang Yun Xiao. Itu membantu bahwa Yang Yun Xiao telah memberinya harta yang unik bahkan jika Yang Yun Xiao tidak tahu betapa berharganya itu. Harta karun itu sangat berharga sehingga bisa membantu Huanger meningkatkan pedang indah 7 lubang menjadi artefak dewa kelas tertinggi. Namun, setelah kejadian hari ini, kesan baik itu telah sangat berkurang. Karena Yang Yun Xiao menolak untuk membunuh Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa, dia memutuskan untuk menyetujuinya. Dia hanya akan memperlakukannya sebagai pertukaran untuk manik-manik kecil yang dia terima. Satu-satunya alasan rubah tua memberinya hadiah hanyalah karena fakta bahwa dia adalah murid sejati Feng Qingyang. Tuan muda, kamu bijaksana. Penatua Huo menghela nafas. Dia menyadari Duan Lingtian benar setelah dia memikirkannya sejenak. Yang Yun Xiao, Kaisar Surgawi dari surga terapung, dengan berani melindungi muridnya karena dia telah menghitung semuanya dengan cermat. Seperti yang dikatakan Duan Lingtian, belum terlambat untuk membunuh muridnya jika Feng Qing yang mengungkapkan ketidaksenangannya nanti. Dengan ini, ia berhasil meraih kesempatan bagi muridnya untuk bertahan hidup. Duan Lingtian dan Penatua Huo meninggalkan Istana Surgawi dari surga terapung dengan perasaan frustrasi. Di tanah budidaya Yang Yun Xiao, Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa memandang pria tua berambut putih itu dengan mata merah. Kong Fen, aku harap kamu tidak menyalahkanku. Yang Yun Xiao menghela nafas sambil berkata, aku harus membunuh putramu untuk menyelamatkan hidupmu. Karena kalian berdua bersalah, aku harus melakukan sesuatu sebagai penjelasan untuk Feng Qingyang. Jika saya tidak bertindak, situasinya akan meningkat jika Feng Qingyang muncul nanti. Karena putra Anda sudah meninggal, kecil kemungkinan dia akan datang secara pribadi untuk meminta penjelasan dan berisiko berselisih dengan saya. Namun, jika dia benar-benar datang dan menuntut kematianmu, tidak akan ada yang bisa kulakukan untuk melindungimu. Karena itu, Anda harus mempertimbangkan langkah Anda selanjutnya dengan cermat. Terserah Anda apakah Anda ingin terus tinggal di sini atau pergi dan mencari tempat untuk bersembunyi. Nasib Anda tidak pasti jika Anda tinggal di sini. Jika aku jadi kamu, aku akan pergi sementara sampai kita bisa menentukan sikap Feng Qingyang. Menguasai. Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa berlutut dan bersujud. Maafkan aku karena tidak sopan setelah kamu membunuh Yier. Saya pikir Anda akan membunuh saya juga untuk menenangkan Tuan Muda dari Istana Surgawi dari surga penghancur soliter. Saya tidak berharap Anda melindungi saya. Setelah dia selesai berbicara, dia bersujud 3 kali lagi kepada tuannya. Kamu sudah bersamaku selama bertahun-tahun. Bagaimana aku bisa tidak melakukan apa-apa dan melihatmu mati? Yang Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kong Fen, sudahkah kamu memutuskan?
Apakah kamu akan tinggal atau pergi? Tuan, saya telah memutuskan untuk pergi. Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa tampak muram ketika dia berkata, saya menolak untuk membiarkan orang lain memutuskan nasib saya bahkan jika dia adalah Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter. Niat membunuh melintas di mata Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa. Dia bertekad untuk membalaskan dendam putranya. Meskipun Kong Yuyi dibunuh oleh tuannya, Yang Yun Xiao, tuannya telah melakukannya untuk menyelamatkan nyawanya. Bagaimana dia bisa menyalahkan tuannya? Untuk alasan ini, dia mendorong semua kesalahan ke Duan Lingtian. Bab 3425, anggota Sekte Sungai Luo datang untuk memusnahkan alam Provinsi Sein tanpa sepengetahuan Duan Lingtian. Setelah dia dan Penatua Huo kembali ke Solitaire Destructive Heaven, Kaisar Surgawi Angin yang Maha Kuasa, Kong Fen, meninggalkan Istana Surgawi dari surga terapung juga. Duan Lingtian masih belum bisa menghilangkan rasa frustrasinya. Dia tahu betul bahwa Yang Yun Xiao, Kaisar Surgawi dari surga terapung, bersikeras melindungi Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa karena tuannya, Feng Qingyang, tidak hadir. Frustrasinya sebagian besar berasal dari dia merasa lemah. Lagi pula, jika dia lebih kuat dari Yang Yun Xiao tidak akan bisa melindungi Surgawi Angin yang Maha Kuasa bahkan jika Feng Qingyang tidak hadir. Aku masih terlalu lemah. Di mata Yang Yun Xiao, aku seperti semut kecil. Dia tidak akan begitu hangat jika bukan karena tuanku. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Memang, dia benar. Yang Yun Xiao hanya memperlakukannya dengan sangat baik dan hangat karena dia adalah satu-satunya murid sejati Feng Qingyang. Jika bukan karena fakta ini, Yang Yun Xiao tidak akan berkenan untuk berbicara dengannya sama sekali. Karena harga diri Duan Lingtian telah mendapat pukulan dari waktunya di Istana Surgawi dari surga terapung, dia telah membuat dirinya sibuk, berkultivasi di kamarnya, setelah kembali ke Istana Surgawi dari surga penghancur soliter. Sementara itu, keluarga dan teman-temannya terus berkultivasi di dunia kecilnya. Tak perlu dikatakan, Duan Lingtian berkultivasi menggunakan energi roh langit dan bumi di dunia kecilnya juga. Bagaimanapun, bahkan energi roh surga dan bumi di Istana Surgawi dari surga penghancur soliter tidak dapat dibandingkan dengan yang ada di dunia kecilnya. Bahkan energi surga dan roh bumi dari kristal surgawi tidak dapat dibandingkan dengan sisa-sisa energi roh surga dan bumi dari alam dewa di dunia kecilnya. Orang tua Duan Lingtian, Duan Rufeng dan Li Rou, merasa yang terbaik adalah tinggal di dunia kecil Duan Lingtian. Meskipun bagus bahwa mereka bisa bersama putra mereka dengan tinggal di dunia kecilnya, agak sulit bagi mereka untuk menyayangi di dunia kecil karena kurangnya privasi. Oleh karena itu, pasangan akan meninggalkan dunia kecil ketika mereka ingin waktu sendiri. Lagi pula, akomodasi putra mereka di Istana Surgawi dari surga penghancur soliter memiliki begitu banyak kamar sehingga ada lebih dari cukup kamar untuk semua keluarga dan teman-temannya. Suatu hari orang tua Duan Lingtian meninggalkan dunia kecilnya, ibunya, Li Rou, berkata, jika sudah nyaman, saya ingin mengunjungi alam Provinsi Sein. Sudah lama sejak kami kembali, Duan Rufeng mengangguk. Baik, mari kita tunggu sebentar sebelum kita kembali. Petik 2. Alam Provinsi Sein hanyalah salah satu dari banyak alam duniawi. Meskipun Feng Qingyang, yang merupakan tokoh terkemuka di alam Devata, berasal dari alam Provinsi Sein, tak seorang pun di alam Provinsi Sein yang menyadari fakta itu. Pada saat ini, di langit di atas lautan luas di alam Provinsi Sein, seorang wanita cantik berkata kepada pria yang berdiri di sampingnya, Saudara Qiu, sudah waktunya bagi kita untuk kembali ke Istana Surgawi dari surga penghancur soliter untuk mencari Huaner dan Tian kecil. Lian Qiu mengangguk, kamu benar, sudah waktunya bagi kita untuk kembali sekarang karena kita telah mengembara ke semua tempat di alam duniawi ini. Kita harus kembali ke Istana Surgawi dari surga penghancur soliter untuk fokus pada kultivasi kita. Meskipun tidak mungkin bagi kami untuk mengejar basis kultivasi putri dan menantu kami, dapat berkultivasi di Istana Surgawi dari surga penghancur soliter sangat bermanfaat bagi kami. Petik 2. Lian Qiu adalah pedang surgawi dari Gunung Pedang Surgawi, kekuatan tingkat surga di surga penghancur soliter. Seperti pedang surgawi lainnya di Solitaire Destructive Heaven, Feng Qingyang adalah idolanya juga. Dia tidak membayangkan dia akan memiliki hubungan seperti itu dengan Feng Qingyang karena putrinya, menantunya adalah satu-satunya murid sejati Feng Qingyang. Sepasang suami istri itu kaget saat mengetahui hal tersebut. Pada saat itu, Duan Lingtian ingin membawa mereka kembali bersamanya,
tetapi mereka telah jatuh cinta dengan alam provinsi Sein sehingga mereka memutuskan untuk tinggal lebih lama untuk menjelajahi tempat itu. Sebelum Duan Lingtian pergi, dia telah mengatakan kepada mereka untuk pergi ke istana surgawi dari surga penghancur soliter dan mencari Meng Luo, Kaisar Surgawi Savage Surgawi, jika mereka dapat menemukannya di istana surgawi dari surga penghancur soliter. Pada saat ini, Lian Qiu tiba-tiba menyipitkan matanya, dan senyum di wajahnya langsung membeku. Seolah-olah dia merasakan sesuatu. Ledakan, ledakan, ledakan. Hanya dalam beberapa saat, serangkaian ledakan terdengar dari dasar lautan. Mayat binatang segera naik ke permukaan laut, mewarnai air biru menjadi merah. Apa yang sedang terjadi? Dusuan bingung dengan adegan ini. Seseorang telah membunuh mereka. Orang itu tampaknya adalah Kaisar Surgawi. Lian Qiu berkata dengan ekspresi muram di wajahnya. Setelah itu, Lian Qiu buru-buru membawa Dusuan pergi dan berteleportasi ke ujung lain lautan. Mereka melihat dua pria parubaya melayang di langit juga. Kedua pria parubaya itu mengangkat tangan mereka saat gelombang dan gelombang energi yang menakutkan melesat ke laut seperti sinar cahaya, membunuh semua binatang buas di lautan. Mereka menyadari kehadiran Lian Qiu dan Dusuan segera setelah keduanya tiba. Mereka memandang keduanya dengan niat membunuh sebelum salah satu dari mereka menyerang tanpa kata. Astaga, 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 bola api yang berisi kekuatan Kaisar Langit melesat ke arah Lian Qiu dan Dusuan di langit. Untungnya, itu bukan ancaman bagi Lian Qiu. Astaga, seruan pedang yang menusuk telinga terdengar di udara saat energi asal surgawi Lian Qiu yang didorong oleh kedalamannya yang menyatu-menyatu dan membentuk pedang raksasa untuk mengusir bola api. Ledakan, pedang raksasa itu dengan mudah menangkis bola api sebelum melanjutkan menembak ke arah pria parubaya itu. Seorang Kaisar Surgawi. Dengan serangan ini, pria parubaya itu tahu bahwa Lian Qiu adalah seorang Kaisar Langit yang kekuatannya setidaknya setara dengan miliknya. Karena Lian Qiu tidak menyerang dengan sekuat tenaga, pria parubaya itu dengan mudah menangkis serangannya juga. Setelah itu, pria parubaya, yang terkejut melihat dua Kaisar Surgawi di alam duniawi yang kecil ini, bertanya, "Siapa kamu? Kamu bukan anggota Sekte Sungai Luo, kan?" Sekte Sungai Luo. Mata Lian Qiu menyipit tanpa terasa. Ada begitu banyak kekuatan tingkat surga di alam Devata sehingga mustahil untuk mengingat semuanya. Namun, dia ingat beberapa yang menonjol, dan Sekte Sungai Luo adalah salah satunya. Sekte Sungai Luo bukan hanya kekuatan tingkat surga, tetapi juga istana surgawi dari surga Sungai Luo. Pemimpin sekte dari Sekte Sungai Luo juga adalah Kaisar Surgawi dari surga Sungai Luo. Oleh karena itu bukan kekuatan yang bisa dibandingkan dengan kekuatan tingkat surga seperti Gunung Pedang Surgawi dari surga penghancur soliter dan istana kolam renang surgawi tanpa batas. Lian Qiu mengangkat alis dan bertanya, apa yang dilakukan anggota Sekte Sungai Luo di dunia biasa ini? Kami telah diperintahkan oleh pemimpin sekte kami untuk membunuh makhluk hidup di dunia biasa ini, kata pria parubaya lainnya sambil menatap Lian Qiu dengan saksama. Pemimpin sekte Anda, ekspresi Lian Qiu segera berubah. Dia tidak menyangka anggota Sekte Sungai Luo ada di sini untuk membunuh semua makhluk hidup di alam provinsi Sein karena perintah dari pemimpin sekte-sekte Sungai Luo. Lian Qiu bertanya hanya untuk memastikan, Anda mengacu pada Kaisar Surgawi dari surga Sekte Sungai Luo. Memang, pria parubaya itu menjawab dengan acuh tak acuh, kami menerima pesanan ini melalui gadis suci dari Sekte Sungai Luo kami. Lian Qiu pernah mendengar tentang gadis suci dari Sekte Sungai Luo. Dia adalah putri kandung dari Situ Zuking, pemimpin sekte dari Sekte Sungai Luo dan Kaisar Surgawi dari surga Sungai Luo. Dia hanya berada di urutan kedua setelah Situ Zuking di surga Sungai Luo dan Sekte Sungai Luo. Mengapa Kaisar Surgawi dari Sekte Sungai Luo ingin membunuh semua makhluk hidup di alam provinsi Sein untuk dimusnahkan? Bagaimana bisa alam duniawi yang tidak penting dan kecil menyinggung perasaannya? Lian Qiu bertanya, meskipun itu hanya dunia biasa, untuk memusnahkan semua makhluk hidup masih merupakan tindakan yang menakutkan. Kami tidak tahu, jawab pria parubaya itu. Hanya kalian berdua di sini. Lian Qiu bertanya saat niat membunuh melintas di kedalaman matanya. Dia berencana untuk membunuh dua pria parubaya jika mereka adalah satu-satunya anggota yang dikirim ke sini sebelum kembali ke Solitaire Destructive Heaven untuk memberitahu menantunya tentang masalah ini. Lagi pula, menantu laki-lakinya tidak hanya berasal dari alam provinsi Sein, tetapi Feng Qingyang,
Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter, juga berasal dari alam Provinsi Sein. Lian Qiu bertanya-tanya apakah Kaisar Surgawi dari surga Sungai Luo mengeluarkan perintah seperti itu karena dendam terhadap Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter. Bahkan sebelum Feng Qing yang pergi ke neraka Asura, Situ Zuqing sudah bukan tandingan Feng Qing yang. Sekarang Feng Qing yang telah kembali dari neraka Asura bahkan lebih kuat dari sebelumnya, tidak mungkin Situ Zuqing akan menyinggung Feng Qing yang. Terlebih lagi, desas-desus tentang Feng Qing yang mencapai keilahian telah menyebar ke semua alam Devata. Situ Zuqing pasti sudah gila karena sengaja memprovokasi Feng Qing yang. Tentu saja tidak. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya, tidak menyadari niat membunuh Lian Qiu. Dia berkata, setidaknya ada selusin anggota di sini, dipimpin oleh 2 kaisar surgawi bergelar. Setelah mendengar kata-kata ini, jantung Lian Qiu berdetak kencang. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, kebetulan sekali istri saya dan saya memilih untuk mengunjungi alam duniawi yang telah menyinggung Kaisar Surgawi dari surga Sungai Luo. Karena kalian berdua menjalankan tugas kalian, kami tidak akan menghalangi kalian. Bab 3426, Serangan Meng Luo. Setelah Lian Qiu selesai berbicara, dia mengeluarkan kompas formasi yang diberikan Duan Lingtian kepadanya dan buru-buru mengaktifkannya untuk kembali ke istana surgawi dari surga penghancur soliter. Kompas formasi, pada kenyataannya, diberikan kepada Duan Lingtian oleh Penatua Huo. Itu bisa membawa seseorang kembali ke istana surgawi dari surga penghancur soliter dimanapun dia berada. Selain itu, setelah kompas formasi mengakui pemiliknya, tidak ada gunanya bagi orang lain untuk memilikinya karena akan menghancurkan dirinya sendiri setelah kematian pemiliknya. Astaga, sebelum pria parubaya itu bisa menjawab, Lian Qiu telah menghilang bersama Dusuan. Ketika dia mengetahui bahwa ada 2 kaisar surgawi bergelar dari sekte Sungai Luo yang telah datang ke alam Provinsi Sein, rasa bahaya segera muncul di hatinya. Karena itu, dia tidak lagi berani membuang waktu dan segera menggunakan kompas formasi untuk meninggalkan alam Provinsi Sein. Jika kaisar surgawi yang bergelar tiba sebelum dia pergi, akan terlambat baginya dan istrinya untuk melarikan diri jika 2 kaisar surgawi yang bergelar berniat membunuh mereka. Tidak lama setelah Lian Qiu dan Dusuan pergi melalui kompas formasi, seorang lelaki tua muncul, tampaknya keluar dari udara. Dia memelototi 2 pria parubaya ketika dia bertanya, di mana mereka? Salah satu pria parubaya berkata dengan senyum pahit, Penatua Siu, mereka pergi melalui kompas formasi. Penatua Siu, salah satu dari mereka berkata bahwa mereka datang ke sini untuk bersantai. Karena mereka bukan dari alam Provinsi Sein, tidak perlu membunuh mereka, kan? Pria parubaya lainnya bertanya ragu-ragu. Apa, hanya karena dia bilang dia bukan dari Sein Province Realm, kamu begitu mudah mempercayainya? Pria tua itu memandang kedua pria parubaya itu seolah-olah mereka bodoh. Ada begitu banyak alam duniawi, apakah Anda benar-benar berpikir itu hanya kebetulan bahwa mereka ada di sini? Pasti ada alasan mengapa mereka ada di sini. Kemungkinan mereka berasal dari alam Provinsi Sein. Setelah jeda, lelaki tua itu berkata dengan cemberut, namun, ini agak aneh. Mengapa mereka berdua melarikan diri jika mereka lebih kuat dari kalian berdua? Menurut pendapatnya, jika Lian Qiu dan Dusuan berasal dari alam Provinsi Sein, mereka seharusnya membunuh 2 pria parubaya ketika mereka menemukan tujuan sekte Sungai Luo. Pria parubaya yang berbicara lebih dulu membeku sejenak sebelum dia berkata dengan malu-malu, itu pasti karena kami menyebutkan bahwa 2 kaisar surgawi yang membawa kami ke sini. Pria parubaya lainnya mengangguk saat dia menimpali, itu benar. Meskipun pria itu kuat, dia bukan kaisar surgawi bergelar. Karena mereka pergi dengan tergesa-gesa, mereka pasti takut kita akan datang dan membunuh mereka, kata lelaki tua itu dengan mengejek. Jelas, dia adalah salah satu dari 2 kaisar surgawi bergelar yang telah memimpin anggota sekte Sungai Luo ke alam Provinsi Sein. Cepat dan bunuh setiap makhluk hidup yang kamu temui. Jika keduanya meminta penguatan, itu akan merepotkan. Jika kita kembali untuk meminta bantuan, gadis suci dan pemimpin sekte pasti akan menyalahkan kita atas ketidakmampuan kita, kata lelaki tua itu dengan nada serius. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, kedua lelaki parubaya itu buru-buru bergerak untuk melaksanakan tugas mereka. Setelah itu, lelaki tua itu mengirim pesan kepada yang lain untuk memberitahu mereka tentang masalah ini. Dengan itu, alam Provinsi Sein mengalami bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Darah mengalir seperti sungai karena penduduknya dibantai dengan kejam dan brutal oleh anggota sekte Sungai Luo yang tampak begitu tak terkalahkan sehingga bahkan kaisar bela diri dan pembudidaya sekte kuat lainnya dengan mudah dibunuh dalam hitungan detik. Setelah Lian Qiu dan Dusuan meninggalkan alam provinsi Sein, mereka tiba di istana surgawi dari surga penghancur soliter. Orang yang menjaga formasi terkejut dengan kemunculan mereka yang tiba-tiba. Bolehkah aku menanyakan namamu? Karena formasi ini hanya eksklusif untuk mereka yang memiliki kompas formasi unik dari Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter, penjaga secara alami sopan terhadap Lian Qiu dan Dusuan. Tuan, apakah ini Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter? Lian Qiu bertanya. Ya, Kaisar Langit yang bergelar menjaga formasi bingung dengan pertanyaan Lian Qiu. Dia tidak mengerti mengapa pria di depannya akan mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu. Tuan, saya di sini untuk mencari tuan muda Anda, Duan Lingtian. Aku miliknya, tidak apa-apa, saya akan mengiriminya pesan sekarang, kata Lian Qiu. Awalnya, dia berencana untuk mengungkapkan identitasnya sehingga penjaga akan membawanya ke Duan Lingtian. Namun, dia pikir akan lebih cepat jika dia secara pribadi mengirim pesan ke Duan Lingtian. Duan Lingtian yang sedang berkultivasi terganggu oleh pesan tiba-tiba Lian Qiu. Api kemarahan menari-nari di matanya ketika dia mendengar apa yang dilakukan Sekte Sungai Luo. Sekte Sungai Luo terkutuk itu. Meskipun Duan Lingtian mengharapkan Kaisar Surgawi dari surga Sungai Luo datang mencari dia untuk membalas dendam, dia tidak berharap dia menjadi begitu gila untuk memerintahkan anak buahnya untuk memusnahkan semua makhluk hidup di alam Provinsi Sein. Bagaimanapun, alam Provinsi Sein hanyalah alam duniawi kecil, seharusnya tidak menarik perhatian sama sekali dari Kaisar Surgawi dari alam Devata. Secara alami, dia tahu ini karena dia telah membunuh jiwa orang yang merasuki Mu Yiyi. Jiwa itu milik putri Kaisar Surgawi dari surga Sungai Luo dan saudara kembar dari gadis suci dari Sekte Sungai Luo. Sangat penting untuk menghentikan mereka sekaligus. Aku harus meminta bantuan senior Meng Luo. Setelah Duan Lingtian tenang, dia mengirim pesan ke Kaisar Surgawi yang liar, Meng Luo, bukan Penatua Huo, ketika dia sedang dalam perjalanan untuk bertemu Lian Qiu dan Dusuan. Begitu Kaisar Langit yang bergelar menjaga formasi melihat Duan Lingtian, dia buru-buru membungkuk. Tuan muda, karena Duan Lingtian telah menghabiskan beberapa waktu di Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter, sebagian besar anggota Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter menyadari identitas Duan Lingtian sebagai satu-satunya murid sejati Kaisar Surgawi mereka. Senior, saya akan membawa Anda ke kediaman saya. Aku sudah mengatur tempat untuk kalian berdua tinggal. Jangan khawatir tentang alam Provinsi Sein, saya akan segera menangani masalah ini, kata Duan Lingtian sebelum membawa pasangan itu kembali ke kediamannya. Duan Lingtian tidak membawa mereka ke dunia kecilnya karena Huaner telah menyuruhnya untuk tidak mengekspos dunia kecilnya kepada orang tuanya. Dengan pohon kehidupan surgawi dan 5 elemen surgawi, jika tersiar kabar tentang mereka, bahkan Feng Qing yang mungkin tidak dapat melindunginya. Meskipun Huaner mempercayai ibunya, dia masih waspada terhadap ayahnya karena dia belum pernah bertemu dengannya sampai saat ini. Dia tidak ingin mengambil risiko mengungkap rahasia terbesar Duan Lingtian, oleh karena itu, dia memberitahu Duan Lingtian untuk merahasiakan dunia kecilnya sampai dia yakin dia bisa mempercayai ayahnya. Jika sesuatu terjadi pada Duan Lingtian karena dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Karena Huaner bersikeras, tidak ada yang bisa dilakukan Duan Lingtian. Selain itu, dia tersentuh ketika dia melihat bahwa dia memprioritaskan keselamatannya di atas segalanya. Sebelum Duan Lingtian pergi, Lian Qiu dengan sungguh-sungguh berkata, Sekte Sungai Luo adalah istana surgawi dari surga Sungai Luo. Anda harus melanjutkan dengan hati-hati, yakinlah, senior Lian Qiu. Saya tahu apa yang harus dilakukan, jawab Duan Lingtian dengan anggukan. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Lian Qin dan Dusuan, Duan Lingtian pergi untuk menemui Meng Luo yang berotot, Kaisar Surgawi bergelar terkuat di bawah komando Feng Qingyang. Senior Meng Luo, aku minta maaf telah merepotkanmu dengan masalah ini, kata Duan Lingtian dengan muram sambil menatap Meng Luo, kita harus bergegas ke alam Provinsi Sein. Aku khawatir mereka akan berhasil membunuh semua makhluk hidup di alam Provinsi Sein jika kita terlambat. Tuan muda, bahkan jika Anda tidak meminta bantuan saya tidak akan tinggal diam, kata Meng Luo saat matanya berkobar karena marah. Tuan Kaisar Surgawi kita berasal dari alam Provinsi Sein, dan dia berbicara tentang sering di masa lalu.
Jelas bahwa dia menyukai alam Provinsi Sein. Bagaimana saya bisa memaafkan mereka yang ingin menghancurkan alam Provinsi Sein? Setelah kita berurusan dengan ini, saya pribadi akan mengunjungi Sekte Sungai Luo. Beraninya Dewa Perang Bintang 7 memprovokasi Tuan Kaisar Surgawi kita. Ketika Duan Lingtian tiba di alam Provinsi Sein, dia bersembunyi di dunia kecil Meng Luo. Dia tidak berniat untuk menunjukkan dirinya karena itu akan mengekspos masalah dengan Mu Yi. Karena sepertinya Kaisar Surgawi dari Sungai Luo Surga telah kehilangan akal sehatnya atas kehilangan putrinya, dia takut bahkan Meng Luo mungkin tidak dapat melindunginya. Bab 3427, Kekuatan Tangguh Meng Luo. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy. Terjemahan Endless Fantasy. Di atas langit dataran luas di alam Provinsi Sein, sosok berotot tiba-tiba muncul dari udara tipis. Dia mengenakan jubah hijau panjang, dan ekspresinya muram saat ini. Wajahnya terlihat garang dan mendominasi, ditambah lagi dengan sepasang alisnya yang lebat. Matanya yang dibingkai oleh alisnya yang lebat berkilauan dingin pada saat ini. Astaga, sosok berotot itu memperluas kesadaran surgawinya sebelum dia terbang melintasi langit dengan kecepatan kilat, meninggalkan riak di belakangnya. Pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian biru turun di kaki gunung yang curam. Seorang murid yang menjaga kaki gunung bertanya, "Siapa kamu? Apa yang membawamu ke Sekte Pengarahan Umum?" "Aku datang untuk membunuh kalian semua." Saat suara lelaki tua itu jatuh, matanya berkilauan. Pada saat yang sama, sebuah lubang muncul di gelabela murid yang menjaga kaki gunung itu. Semuanya terjadi hanya dalam sekejap mata. Ketika murid-murid lain sadar kembali, murid yang mati itu sudah jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Ekspresi mereka berubah secara drastis dan ketakutan muncul di mata mereka ketika mereka melihat rekan mereka yang jatuh. "Laporkan kepada pemimpin sekte sekaligus. Kami sedang diserang. Buru-buru, laporkan ke pemimpin sekte." Para murid berteriak satu demi satu saat mereka berbalik untuk terbang menuju puncak gunung. "Hanya satu orang yang diperlukan untuk melapor kepada pemimpin sekte," kata lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara sebelum beberapa garis cahaya melesat seperti meteor, menembus gelabela para murid. Pada akhirnya, semua murid, kecuali murid yang paling lambat bergerak sebelumnya, mati. Satu-satunya orang yang selamat adalah seorang pemuda. Pada saat ini, wajahnya sepucat selembar kertas. Dia membeku di tempat, terlalu takut untuk bergerak atau bernapas dengan keras. Rekan-rekan muridnya yang lebih kuat dan lebih cepat dengan mudah dibunuh oleh orang tua di depannya. Bagaimana mungkin dia, yang lebih lemah, melarikan diri? "Apa yang kamu tunggu? Jika Anda tidak akan melapor kepada pemimpin sekte Anda mungkin juga menemani rekan-rekan Anda dalam kematian." Ekspresi pemuda itu berubah drastis setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Tubuhnya berkedip saat dia bergegas mencari pemimpin sekte. Meskipun Sekte Arahan Umum bukanlah kekuatan utama di alam Provinsi Sein, itu masih merupakan sekte yang cukup kuat dengan banyak pembangkit tenaga listrik yang hampir setingkat Kaisar Bela Diri. Ketika pejabat tinggi dari Sekte Pengarahan Umum mengetahui bahwa seseorang telah membunuh murid-murid mereka, mereka sangat marah. Sayangnya, mereka dengan mudah dibunuh oleh lelaki tua itu hanya dengan serangan telapak tangan. Orang-orang yang selamat dari General Direction ketakutan dan ngeri ketika mereka melihat ini. Siapa dia? Bahkan Kaisar Bela Diri tidak sekuat dia, kan? Astaga, bagaimana Sekte Arahan Umum memprovokasi pembangkit tenaga listrik yang begitu tangguh? Orang-orang yang selamat dari Sekte Pengarahan Umum merasa putus asa. Berita pembantaian menyebar dengan cepat di General Direction, menyebabkan kekacauan turun di sekte karena banyak yang mencoba melarikan diri untuk hidup mereka. Sayangnya, lelaki tua itu hanya dengan santai mengangkat tangannya sebelum seberkas cahaya melesat ke arah semua anggota Sekte Pengarahan Umum seperti misil yang mengunci target mereka. Tidak butuh waktu lama sebelum semua anggota Sekte Pengarahan Umum terbunuh. Dengan ini, ekspresi puas muncul di wajah lelaki tua itu. Membunuh adalah seni untuk dinikmati. Orang-orang yang kasar dan kurang ajar itu tidak tahu bagaimana menikmati perasaan itu. Orang tua itu adalah salah satu kaisar surgawi dari Sekte Sungai Luo. Meskipun dia bukan kaisar surgawi bergelar, kekuatannya sebanding dengan satu. Di antara lusinan kaisar surgawi yang datang ke alam Provinsi Sein, dia berada di peringkat 5 besar. Ketika lelaki tua itu berbalik untuk meninggalkan Sekte Pengarahan Umum, dia menemukan seorang pria tinggi dan berotot menatapnya dengan tenang. Seseorang berhasil melarikan diri.
Pikiran pertama lelaki tua itu adalah bahwa orang itu adalah anggota sekte pengarahan umum. Dia mengerahkan energi asal surgawinya, bersiap-siap untuk membunuh pria itu, ketika dia menemukan sesuatu yang aneh. Pria itu menatapnya dengan acuh tak acuh, tatapan pria itu juga tampak familiar. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menyadari mengapa tatapan itu tampak familiar, pria itu sepertinya menatapnya seolah-olah dia adalah orang mati yang sedang berjalan. Alarm mulai bergema di benak lelaki tua itu segera saat rasa tidak nyaman yang kuat muncul di hatinya. Seseorang dari alam duniawi tidak akan memiliki keberanian untuk menatapnya dengan cara seperti itu bahkan jika dia tidak bergerak. Lagi pula, auranya sebagai kaisar surgawi begitu mendominasi sehingga bahkan orang terkuat di dunia biasa pun akan takut padanya. Karena itu, bagaimana mungkin dia tidak merasa ada yang salah dengan pria yang menatapnya dengan berani. Kamu adalah anggota sekte Sungai Luo. Pria parubaya yang tinggi dan berotot itu tidak lain adalah Meng Luo, kaisar surgawi Savage surgawi. Ketika dia tiba, lelaki tua itu baru saja selesai membunuh orang terakhir di sekte arahan umum. Tindakan keji lelaki tua itu langsung menyulut api di hatinya. Bahkan Duan Lingtian, yang berada di dunia kecil Meng Luo, terbakar amarah. Dia mengalami kesulitan menekan keinginannya untuk bergegas keluar dan membunuh lelaki tua itu. Butuh waktu lama baginya untuk tenang, dia tahu dia tidak bisa mengekspos dirinya sendiri. Bagaimana kamu tahu? Orang tua itu tercengang oleh kata-kata Meng Luo. Panggil semua anggota sekte Sungai Luo di alam duniawi ini di sini. Anda punya hari. Pada saat itu, jika ada satu orang yang hilang, Anda akan mati karenanya, kata Meng Luo. Saat dia berbicara, energi destruktif melonjak dari tubuhnya sebelum berubah menjadi tangan raksasa di atas lelaki tua itu. Awan tersebar ratusan mil jauhnya oleh tangan raksasa itu. Berdasarkan energi tangan raksasa, orang dapat mengatakan bahwa itu dibentuk oleh energi asal surgawi dari Kaisar Surgawi 10 arah yang telah ditingkatkan dengan lebih dari 3 kedalaman dari hukum kehancuran. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis saat teror melintas di matanya. Pembangkit tenaga listrik seperti orang di depannya jarang terjadi bahkan di sekte Sungai Luo. Dia segera menarik asal surgawinya, dia tahu itu sia-sia untuk menolak. Jika pria di depannya ingin dia mati, dia tidak akan hidup. Setelah itu, dia bertanya dengan suara gemetar, "Tuanku, siapa kamu?" Meng Luo menjawab dengan acuh tak acuh, "Meng Luo, Kaisar Surgawi Savage Surgawi dari Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter." Meng Luo, Kaisar Surgawi Surgawi Savage. Mata lelaki tua itu melebar karena terkejut. Dia tidak menyangka pria di depannya berasal dari Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter. Bahkan jika dia tahu pria di depannya itu kuat dan tidak kalah dengan Kaisar Surgawi yang bergelar, tidak terlintas di benaknya bahwa pria itu adalah Meng Luo, Kaisar Surgawi Surgawi. Keputusasaan muncul di hati lelaki tua itu. Dia tahu bahkan gadis suci sekte Sungai Luo dan tetua tertinggi bukanlah tandingan Meng Luo. Mungkin, satu-satunya orang yang bisa berurusan dengan Meng Luo adalah pemimpin sekte, Kaisar Surgawi dari Surga Sungai Luo. Tuan Meng Luo, bolehkah saya bertanya mengapa Anda mencari anggota sekte Sungai Luo di dunia biasa ini? Orang tua itu tergagap. Perasaan tidak menyenangkan yang muncul di hati lelaki tua itu semakin kuat. Dia bertanya-tanya apakah Meng Luo adalah bala bantuan yang diminta oleh dua kaisar surgawi yang tidak dikenal. Dia telah mendengar dari rekan-rekannya sebelumnya bahwa salah satu dari mereka telah bertemu dengan dua kaisar surgawi. Kedua kaisar langit tampaknya pergi dengan tergesa-gesa setelah mengetahui tentang tujuan sekte Sungai Luo. Dua kaisar surgawi bergelar yang telah memimpin mereka ke sini telah menduga bahwa keduanya telah pergi dengan tergesa-gesa untuk memanggil bala bantuan. Siapa yang tahu spekulasi itu ternyata benar. Yang paling penting, penguatan yang diminta oleh dua kaisar surgawi adalah Meng Luo, Kaisar Surgawi Savage Surgawi dari Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter. Meng Luo, Kaisar Surgawi Savage Celestial, terkenal di semua alam Devata. Dia terkenal bukan hanya karena kekuatannya tetapi karena posisinya sebagai tangan kanan Feng Qingyang. Selain itu, dapat dilihat betapa pentingnya dia bagi Feng Qingyang ketika Feng Qingyang membunuh seorang kaisar langit untuk membalaskan dendam Meng Luo. "Cepat, aku bukan orang yang sabar," kata Meng Luo tidak sabar. Dia tidak repot-repot menjawab pertanyaan orang tua itu. Orang tua itu dengan cepat mengirim pesan untuk memanggil rekan-rekannya tanpa ragu-ragu dan memberitahu mereka tentang Meng Luo.
Tak perlu dikatakan, anggota lain dari Sekte Sungai Luo benar-benar terkejut ketika mereka menerima pesan itu. Hah, Meng Luo, Kaisar Surgawi Savage Surgawi dari Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter. Surga, siapa dua Kaisar Surgawi itu? Mereka bahkan berhasil meminta bantuan Meng Luo. Hei, tahukah kamu ketika Kaisar Surgawi dari Surga Penghancur Soliter membunuh Kaisar Surgawi lainnya untuk membalas Meng Luo, kekuatannya sudah sebanding dengan Tuan Kaisar Surgawi kita pada waktu itu. Kita tidak bisa pergi. Bagaimana jika dia membunuh kita? Anggota Sekte Sungai Luo di alam Provinsi Sein secara alami enggan bertemu Meng Luo. Setelah mendengar jawaban rekan-rekannya, lelaki tua itu menyesal mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Lagi pula, bahkan jika salah satu dari mereka tidak datang, Meng Luo akan membunuhnya. Setelah beberapa saat, dia mencoba memperbaiki kesalahannya dan mengirim pesan lain ke rekan-rekannya. Saya minta maaf. Saya sudah mengungkapkan semua nama Anda untuk Meng Luo. Dia telah mengatakan bahwa jika kalian semua tidak muncul, dia akan memburu kalian semua bahkan jika kamu meninggalkan Sekte Sungai Luo dan Surga Sungai Luo. Dia telah mengatakan bahwa selama kamu muncul, dia akan menyelamatkan hidupmu. Setelah mendengarkan pesan kedua lelaki tua itu, anggota Sekte Sungai Luo segera menghentikan apa yang mereka lakukan dan berjalan ke Sekte Arahan Umum. Dalam waktu kurang dari setengah hari, mereka semua telah berkumpul di sekte tersebut. Ketika orang-orang ini melihat Meng Luo, mereka membungkuk dan menyapa Meng Luo dengan suara gemetar. Tuanku Meng Luo, bab 3428, Feng Jianyu terkejut, di mana dua Kaisar Surgawi yang bergelar. Meng Luo bertanya dengan acuh tak acuh saat dia mengalihkan pandangannya ke seluruh anggota Sekte Sungai Luo. Sementara itu, Duan Lingtian memelototi mereka dengan marah dari dunia kecil Meng Luo. Tuan Meng Luo, seorang lelaki tua dan seorang lelaki parubaya melangkah maju. Mereka adalah dua Kaisar Surgawi bergelar dari Sekte Sungai Luo, Su Xiu, Kaisar Surgawi yang luar biasa, Chang Yi, Kaisar Langit Angin yang bergelora. Tanpa peringatan apapun, energi penghancur yang kuat melonjak keluar dari Meng Luo dan berubah menjadi monster hitam raksasa. Ekspresi kedua pria itu berubah drastis saat monster hitam raksasa itu membuka mulutnya dan melahap mereka. Ketika energi hitam menghilang, hanya dua cincin tata ruang yang tersisa. Dua Kaisar Surgawi bergelar dari Sekte Sungai Luo meninggal hanya dalam sekejap mata. Karena mereka hanyalah Kaisar Surgawi dengan gelar biasa, Meng Luo tidak perlu banyak untuk membunuh mereka. Setelah melihat ini, Kaisar Surgawi Sekte Sungai Luo berlutut dan memohon untuk hidup mereka. Rasa dingin menjalari punggung mereka saat mereka gemetar. Beberapa dari mereka bahkan mengirim pesan kepada lelaki tua itu, mengutuknya karena menipu mereka. Lagi pula, lelaki tua itu mengatakan Meng Luo tidak akan membunuh mereka selama mereka datang ke sini. Meng Luo telah membunuh dua Kaisar Surgawi dengan begitu mudah, akan lebih mudah baginya untuk membunuh mereka. Meskipun mereka telah mendengar banyak tentang kekuatan Meng Luo di masa lalu, itu tidak seberapa dibandingkan dengan menonton dia beraksi. Tuanku Meng Luo, Tuan Meng Luo, mohon ampun. Kami hanya mengikuti perintah. Tuan Meng Luo, mohon ampun. Meng Luo memandang Kaisar Surgawi yang berlutut dan bertanya tanpa nada, apakah kamu tahu mengapa aku di sini? Keheningan turun pada kelompok Kaisar Surgawi. Pikiran pertama yang muncul di benak mereka adalah bahwa pasangan Kaisar Surgawi pasti mencari bantuan dari Meng Luo. Selain itu, keduanya harus memiliki hubungan yang baik dengan Meng Luo agar Meng Luo secara pribadi bergerak. Jika mereka selamat, mereka bersumpah untuk tidak pernah kembali ke alam Provinsi Sein kecuali Kaisar Surgawi dari Surga Sungai Luo dapat menaklukkan Meng Luo dan menghentikannya untuk campur tangan. Akhirnya, seseorang berhasil mengumpulkan keberanian mereka dan berkata, Tuan Meng Luo, kami di sini atas perintah gadis suci Sekte Sungai Luo. Kami telah diberitahu oleh gadis suci bahwa perintah itu datang langsung dari pemimpin sekte dari Sekte Sungai Luo. Tuan Meng Luo, Anda harus tahu bahwa pemimpin sekte kami juga Kaisar Surgawi dari Surga Sungai Luo. Pria itu dengan naif berpikir bahwa Meng Luo akan terintimidasi jika dia menyebutkan Kaisar Surgawi dari Sekte Sungai Luo. Kaisar Surgawi dari Sungai Luo Surga. Meng Luo menatap pria itu dengan dingin. Apakah kamu pikir aku akan terintimidasi hanya karena kamu menyebutkan Kaisar Surgawi dari Surga Sungai Luo? Ekspresi pria itu berubah drastis setelah mendengar kata-kata Meng Luo. Dahinya mengeluarkan keringat dingin yang menetes dari pelipisnya.
Tentu saja tidak, Tuan Meng Luo. Itu bukan niatku. Melihat Kaisar Surgawi semua berlutut dengan kepala tertunduk, terlalu takut untuk berbicara, Meng Luo berkata, saya datang setelah saya menerima berita bahwa Sekte Sungai Luo bermaksud untuk memusnahkan alam Provinsi Sein. Apakah Anda tahu mengapa saya campur tangan dalam hal ini, urusan? Dia memandang Kaisar Surgawi dengan penuh arti sebelum dia berkata, itu karena Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter kami berasal dari pulau Provinsi Sein, dia sangat menyukai tempat ini. Kaisar Langit yang gemetar segera menegang setelah mendengar kata-kata Meng Luo, pikiran mereka menjadi kosong. Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter berasal dari alam Provinsi Sein, dan dia sangat menyukai alam Provinsi Sein. Merinding muncul di kulit mereka ketika mereka sadar kembali, ketakutan melonjak di hati mereka ketika mereka ingat bahwa mereka telah membantai penduduk alam Provinsi Sein tempat Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter berasal. Saya akan mengampuni salah satu dari Anda sehingga Anda dapat kembali ke surga Sungai Luo untuk melaporkan masalah ini. Adapun yang lain, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Anda hanya akan gagal, kata Meng Luo dengan dingin. Ekspresi Kaisar Surgawi berubah lagi. Mereka membeku sesaat saat mereka saling bertukar pandang. Tanpa peringatan apapun, mereka semua mulai menyerang satu sama lain. Pada awalnya, banyak Kaisar Surgawi bergabung untuk membunuh 3 Kaisar Surgawi terkuat di antara mereka. Setelah itu, mereka semua saling menyerang dan membunuh, sebelum hanya satu dari mereka, yang terluka parah, yang tersisa. Meski terluka, ia merasa lega dan gembira. Pria itu menatap Meng Luo dengan gugup ketika dia bertanya, Tuanku Meng Luo. Bisakah saya pergi sekarang? Pergi? Kata Meng Luo dengan acuh tak acuh, ingatlah untuk melaporkan ini kepada Kaisar Surgawimu. Terima kasih, Tuan Meng Luo. Pria itu merasa seolah-olah beban berat telah diangkat dari pundaknya setelah dia mendengar kata-kata Meng Luo. Setelah pria itu pergi, Duan Lingtian akhirnya muncul dari dunia kecil Meng Luo dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya. Tuan muda, kita harus menunggu kembalinya Tuan Kaisar Surgawi kita untuk memutuskan langkah kita selanjutnya. Namun, setelah intervensi saya yakin Kaisar Surgawi dari Sekte Sungai Luo tidak akan kembali ke alam Provinsi Sein, kata Meng Luo kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangguk sebelum dia berkata, Senior Meng Luo, kamu boleh pergi sekarang jika kamu mau. Aku ingin mengembara di alam Provinsi Sein. Tuan muda, karena tidak ada hal penting yang harus saya tangani, saya akan menemani Anda. Saya ingin melihat tempat di mana Tuan Kaisar Surgawi kita berasal, kata Meng Luo dengan senyum di wajahnya. Bertentangan dengan kata-katanya, alasan sebenarnya dia memutuskan untuk tinggal adalah untuk memastikan keselamatan Duan Lingtian. Bagaimanapun, dia telah mengetahui bahwa pembantaian di alam Provinsi Sein disebabkan oleh Duan Lingtian yang membunuh jiwa putri Kaisar Surgawi dari putri surga Sungai Luo. Dia tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Bagaimana jika Kaisar Surgawi dari Sekte Sungai Luo kehilangan akal sehatnya karena kesedihan dan datang ke alam Provinsi Sein? Duan Lingtian akan berada dalam bahaya jika dia tidak ada pada saat itu. Duan Lingtian tidak menghalangi Meng Luo. Dia terbang ke arah 10 dinasti besar. Karena anggota Sekte Sungai Luo ada di sini ketika kami tiba, mereka mungkin belum selesai membunuh semua penduduk alam Provinsi Sein. 10 dinasti besar agak terpencil sehingga mereka mungkin belum pergi ke sana, pikir Duan Lingtian dalam hati. Dia tahu hanya mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Lagi pula, dia tahu betul bahwa melintasi seluruh alam Provinsi Sein bukanlah apa-apa bagi Kaisar Surgawi. Bahkan orang terkuat di dunia biasa seperti semut di depan Kaisar Surgawi. Tolong biarkan semua orang baik-baik saja. Meskipun sebagian besar orang yang Duan Lingtian pedulikan telah meninggalkan alam Provinsi Sein atau meninggal, keturunan mereka tetap ada. Dia, tentu saja, tidak ingin ada bahaya yang menimpa mereka. Sementara itu, satu-satunya Kaisar Langit yang masih hidup, seorang pria parubaya mengenakan jubah hijau panjang dengan kulit seperti batu giok, dari kelompok yang dikirim ke alam Provinsi Sein akhirnya tiba di Sekte Sungai Luo. Jika terserah dia tidak akan kembali ke Sekte Sungai Luo. Namun, dia bisa meninggalkan keluarga dan teman-temannya yang masih berada di Sekte Sungai Luo. Gadis suci tuan, pria itu memanggil dengan cemas dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Gadis suci dari Sekte Sungai Luo adalah Feng Jianyu. Dia adalah putri kandung Si Tu Zuqing,
Kaisar Surgawi dari surga Sungai Luo. Ketika dia mendengar suara dan ekspresi pria parubaya itu, dia tahu ada yang tidak beres. Tuan Gadis Suci, kecuali aku, semua orang yang dikirim ke alam provinsi suci, termasuk Tuan Changyi dan Tuan Susiu, sudah mati, kata setengah baya dengan kepala menunduk. Tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar saat dia melaporkan masalah itu kepada Feng Jianyu. Apa? Ekspresi Feng Jianyu berubah secara dramatis. Bagaimana mungkin, dari sekelompok kaisar surgawi dan 2 kaisar surgawi bergelar, hanya satu yang bertahan di alam duniawi. Berbicara, apa yang terjadi? Ekspresi Feng Jianyu menjadi gelap. Dia tidak berharap semua pria yang dia kirim ke alam provinsi Sein, kecuali satu, telah meninggal. Bagaimana mungkin seseorang di dunia biasa bersaing dengan kaisar surgawi, apalagi sekelompok kaisar surgawi dan 2 kaisar surgawi bergelar. Lord Seingel, ini adalah kaisar surgawi Savage Celestial, Meng Luo. Dia datang ke alam provinsi Sein dan campur tangan. Pria parubaya itu menyampaikan kata-kata Meng Luo kepada Feng Jianyu setelah itu. Kaisar surgawi Savage Celestial, Meng Luo, campur tangan karena kaisar surgawi mereka, Feng Qingyang, berasal dari alam provinsi Sein dan menyukai tempat itu. Feng Jianyu tercengang. Dia tahu Meng Luo sengaja menyelamatkan pria parubaya itu. Kalau tidak, pria parubaya itu tidak akan selamat. Apalagi setengah baya, bahkan dia sama sekali bukan tandingan Meng Luo. Dia benar-benar tidak menyangka Feng Qingyang datang dari alam provinsi Sein. Bab 3429, Penghormatan untuk nama Feng Qingyang, bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Feng Jianyu merasa ini sulit dipercaya. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Alam duniawi Mu Yiyi dan Duan Lingtian berasal juga dari mana Feng Qingyang, kaisar surgawi dari surga penghancur soliter, berasal. Selain itu, orang-orang yang dia kirim untuk membantai penduduk alam provinsi Sein ditemukan oleh istana surgawi dari surga penghancur soliter. Tidak hanya itu, tetapi Meng Luo, kaisar surgawi Savage surgawi, yang merupakan orang terkuat setelah Feng Qingyang di istana surgawi dari surga penghancur soliter secara pribadi juga bergerak. Feng Jianyu memandang pria parubaya itu dan berkata dengan suara rendah, ceritakan semuanya. Bagaimana istana surgawi dari surga penghancur soliter menemukan masalah ini pada waktu yang tepat? Lord Seingel, saya mendengar seseorang bertemu dengan kaisar surgawi laki-laki dan kaisar surgawi perempuan sebelum semua ini terjadi. Seharusnya mereka berdua yang memberitahu istana surgawi dari surga penghancur soliter tentang masalah itu, setengah baya dengan sungguh-sungguh berkata, faktanya, kemungkinan keduanya juga dari istana surgawi dari surga penghancur soliter. Ada kemungkinan mereka ditempatkan di sana oleh istana surgawi dari surga penghancur soliter. Kaisar langit laki-laki dan perempuan. Feng Jianyu mengerutkan kening. Ya, pria parubaya itu mengangguk. Saya mendengar 2 rekan saya menabrak mereka. Namun, ketika mereka mengetahui tentang tujuan kami di alam provinsi Sein, mereka pergi dengan tergesa-gesa melalui kompas formasi. Setelah itu, Kaisar Surgawi Savage Celestial tiba dalam waktu 1 jam, pria parubaya itu terdiam sesaat sebelum dia berkata dengan cemas, untuk istana surgawi dari surga penghancur soliter untuk mengirim 2 kaisar surgawi untuk menjaga alam duniawi. Aku takut kaisar surgawi dari surga penghancur soliter harus memiliki perasaan yang mendalam untuk alam duniawi itu. Terlebih lagi, dari 2 penjaga itu, salah satunya memiliki kekuatan yang hampir sebanding dengan kaisar langit yang bergelar kaisar. Dengan ini, kita dapat melihat betapa pentingnya kaisar surgawi Feng Qing yang ditempatkan di alam provinsi Sein. Tak perlu dikatakan, ini juga terjadi pada Feng Jianyu. Gelombang frustrasi segera muncul di hatinya. Ketika dia tenang, dia menatap pria parubaya itu dengan dingin dan berkata, "Kamu ikutlah denganku untuk bertemu dengan pemimpin sekte." Dengan itu, keduanya pergi untuk menemui Situ Zuking, pemimpin sekte-sekte Sungai Luo dan kaisar surgawi dari surga Sungai Luo. Ketika Situ Zuking mengetahui tentang apa yang terjadi dari Feng Jianyu dan pria parubaya itu, dia tercengang. Feng Qing yang berasal dari alam provinsi Sein juga. Terlebih lagi, dia bahkan mengirim 2 kaisar surgawi, yang hampir setara dengan kaisar surgawi yang bergelar, untuk menjaga alam duniawi itu. Dengan informasi ini, bagaimana mungkin Situ Zuking tidak dapat mengatakan bahwa Feng Qing yang sangat menyukai alam provinsi Sein? Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Ekspresi Situ Zuking agak tidak enak dilihat pada saat ini.
Dia bukan tandingan Feng Qing yang di masa lalu, apalagi sekarang. Setelah Feng Qing yang selamat dari neraka Asura, salah satu dari 7 tempat paling mematikan di alam Devata, orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Faktanya, banyak kaisar surgawi berspekulasi bahwa Feng Qing yang telah mencapai keilahian. Seseorang seperti Feng Qing yang bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti. Kamu, apakah kamu mengatakan kamu membantai penduduk alam provinsi Sein atas perintahku? Situ Zuking menatap pria parubaya itu dengan penuh perhatian. Meskipun dia telah mencoba untuk menekan niat membunuhnya ketika dia berbicara, dia masih tidak bisa menyembunyikannya. Tuan Kaisar Surgawi, saya tidak mengatakan hal seperti itu. Pria parubaya itu berteriak dengan suara gemetar. Tak perlu dikatakan, apakah pria parubaya itu mengatakan kata-kata seperti itu atau tidak, Situ Zuking tidak akan membiarkannya hidup. Hanya dengan lambaian tangannya, dia membunuh pria itu. Setelah itu, Situ Zuking menatap Feng Jianyu dengan sedikit gugup. Dia sedikit gemetar, dan ketakutan muncul di kedalaman matanya saat dia berkata, pergilah selidiki apakah Kaisar Surgawi Feng Qing yang memiliki keturunan di alam provinsi Sein. Jika jawabannya ya, selidiki apakah ada di antara mereka yang terbunuh. Meskipun Situ Zuking adalah Kaisar Surgawi dari alam Devata juga, ada banyak Kaisar Surgawi yang lebih kuat darinya. Feng Qing yang, Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter ada di antara mereka. Mungkin, dia tidak akan begitu takut jika Kaisar Surgawi lainnya yang lebih kuat darinya. Bagaimana mungkin dia tidak takut ketika dia tahu Feng Qing yang pernah membunuh Kaisar Surgawi untuk membalaskan dendam bawahannya? Ya ibu, Feng Jianyu juga khawatir, dia secara alami bisa menebak pikiran ibunya. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh agar orang-orang yang dia kirim ke alam provinsi Sein tidak membunuh keturunan Feng Qing yang lebih baik lagi jika dia tidak memiliki keturunan sama sekali. Namun, mengapa Feng Qing yang mengirim 2 kaisar surgawi untuk menjaga alam provinsi Sein jika dia tidak memiliki keturunan di sana? Dengan pemikiran ini, dia kebanyakan berharap anak buahnya tidak membunuh keturunan Feng Qing yang. Ketika Feng Jianyu hendak pergi, Situ Zuking tiba-tiba menghentikannya. Tunggu. Kemudian, dia melanjutkan berkata, kita harus meninggalkan surga Sungai Luo untuk saat ini. Saat kita pergi, biarkan orang-orangmu menyelidiki alam provinsi Sein untuk melihat apakah Kaisar Surgawi Feng Qing yang memiliki keturunan atau murid di sana dan jika ada di antara mereka yang terbunuh. Jelas, Situ Zuking sudah memikirkan rencana pelarian. Mata Feng Jianyu melebar setelah mendengar kata-kata itu. Ibu, maksudmu, apa kita kabur? Mengapa? Melarikan diri tidak memalukan. Jangan bilang kamu lebih baik mati saja. Kaisar Surgawi Feng Qing yang bukanlah orang yang menunjukkan belas kasihan, sebaiknya kita bersembunyi untuk saat ini, kata Situ Zuking. Sebelum meninggalkan surga Sungai Luo, mereka bersembunyi di suatu tempat di surga Sungai Luo untuk mengatur sekte Sungai Luo dan mengirim orang-orang ke alam provinsi Sein. Duan Lingtian tidak menyadari bahwa Situ Zuking, Kaisar Surgawi dari surga Sungai Luo, dan putrinya, Feng Jianyu, akan melarikan diri segera setelah mereka mengetahui masalah ini. Jika dia menyadarinya, dia akan terkesan dengan bagaimana nama Feng Qing yang begitu menakutkan dan dihormati. Ketika Duan Lingtian dan Meng Luo akhirnya tiba di 10 dinasti besar, dia melihat bahwa itu dicat merah dengan darah. Tidak ada satupun jiwa yang hidup yang bisa dilihat di 10 dinasti besar. Tak satupun dari teman-teman dan keturunan kenalannya selamat dari pembantaian itu. Tidak. Mata Duan Lingtian memerah, dan tubuhnya gemetar. Api kemarahan membakar hatinya, menyebabkan energi asal surgawinya menggelinding dalam gelombang. Hal yang paling dia khawatirkan telah terjadi, orang-orang dari sekte Sungai Luo telah membunuh semua makhluk hidup di 10 dinasti besar. Saya turut berduka cita, Tuan Muda. Selama perjalanan mereka di sini, Meng Luo telah mengetahui bahwa kampung halaman Duan Lingtian terletak di tempat ini. Setelah beberapa saat, Meng Luo berkata untuk menghibur Duan Lingtian, ketika Tuan Kaisar Surgawi kita kembali, aku yakin dia akan membalaskan dendammu. Bab 3430, kembalinya Feng Qing yang setelah 200 tahun 10 dinasti besar dianggap sebagai daerah pedesaan di alam provinsi Sein. Kekuatan rata-rata orang-orang di sana termasuk yang terendah di alam provinsi Sein. Bahkan seorang celestial tanpa sekte dengan basis kultivasi rata-rata dapat dengan mudah membantai semua orang di 10 dinasti besar, apalagi Kaisar Surgawi yang umumnya dianggap paling kuat di alam Devata. Tidak,
Tidak, semuanya hilang. Duan Lingtian tidak bisa menerima ini. Dia ada di sini belum lama ini dengan Huaner. Mereka melakukan perjalanan ke kota angin segar dan kota Aurora sebelum bepergian ke tempat lain. Ada legenda tentang dia di semua tempat yang mereka kunjungi dan banyak keturunan teman-temannya. Sekarang mereka semua pergi. Kaisar surgawi dari Sekte Sungai Luo, kata Duan Lingtian dengan gigi terkatup. Untuk berpikir bahwa Kaisar surgawi dari alam Devata akan membungkuk begitu rendah untuk membantai semua makhluk hidup di alam duniawi. Ketika Duan Lingtian sadar kembali, dia menarik napas dalam-dalam untuk menekan emosinya yang melonjak. Namun demikian, ekspresinya masih mengerikan. Jika Feier kecil, Tian Wu, atau orang tua saya mengetahui hal ini, mereka akan sangat sedih. Sudah waktunya bagi saya untuk menyampaikan berita ini kepada mereka. Awalnya, Duan Lingtian berencana untuk merahasiakan ini dari orang yang dicintainya. Namun, dia tahu dia tidak akan bisa merahasiakan ini selamanya. Pada akhirnya, dia pikir lebih baik mereka belajar tentang ini lebih cepat daripada nanti. Tidak perlu menyembunyikan ini dari mereka. Seperti yang diharapkan Duan Lingtian, semua orang sangat marah dan sedih ketika mereka mengetahui tentang apa yang terjadi. Tidak ada yang menyangka bahwa Kaisar Surgawi dari alam Devata akan melakukan hal seperti itu. Tianer, aku tahu kamu ingin balas dendam. Namun, yang terbaik adalah jika kamu tidak mengekspos dirimu sendiri sebelum kamu cukup kuat untuk mengalahkan mereka. Terlebih lagi, Kaisar Surgawi Feng Qing yang pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu saat dia kembali. Jangan mengambil risiko yang tidak perlu. Duan Rufeng berkata dengan sungguh-sungguh. Dia khawatir putranya akan bertindak gegabah karena marah dan bergegas ke surga Sungai Luo untuk membalas dendam. Namun, setelah dia selesai berbicara, dia merasa kekhawatirannya tidak berdasar. Bagaimanapun, putranya memiliki lebih banyak pengalaman di alam Devata dibandingkan dengannya. Bahkan tanpa pengingatnya, putranya tentu saja menyadari semua hal yang telah dia sebutkan. Ayah, aku tahu apa yang harus dilakukan. Jangan khawatir. Kata Duan Lingtian. Pada saat ini, kerutan terlihat di wajah Han Suenai. Dia bertanya, Saudara Lingtian, dapatkah kita melihat rumah Han Greenwave? The Greenwave Han Mansion adalah tempat asal Han Suenai di alam Provinsi Sein. Sekarang setelah beberapa ratus tahun telah berlalu, dia tidak tahu apa-apa tentang situasi keluarganya. Dia secara alami khawatir. Baik, Duan Lingtian mengangguk. Dia diingatkan bahwa kampung halaman Han Suenai tidak terletak di 10 dinasti besar. Duan Lingtian terbang ke arah Greenwave Han Mansion mengikuti rute dalam ingatannya. Dia bertanya-tanya apakah anggota keluarga Han Suenai masih hidup. Bagaimanapun, anggota keluarganya memiliki basis kultivasi yang agak tinggi sehingga mereka dapat hidup lama jika tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ketika Duan Lingtian tiba di Greenwave Han Mansion, dia menemukan bahwa Greenwave Han Mansion mirip dengan 10 dinasti besar, juga bermandikan darah. Tidak, mustahil. Han Suenai menatap reruntuhan rumah Han Greenwave dengan tidak percaya. Rasa sakit melintas di matanya, keluarganya, rumahnya, semuanya hilang. Saudara Lingtian, Han Suenai bergegas ke pelukan Duan Lingtian dan mulai terisak tak terkendali. Duan Lingtian bisa berempati dengan rasa sakitnya. Dia mengulurkan tangan dan menepuk punggungnya. Suenai, jangan khawatir. Beberapa ratus tahun telah berlalu, mungkin saja mereka telah pindah ke tempat lain. Kata-kata Duan Lingtian hanya dimaksudkan untuk menghibur Han Suenai. Bahkan, dia mengira kemungkinan besar keluarga Han Suenai telah mengalami bencana. Pada saat ini, kemarahan dan kebencian Duan Lingtian terhadap Situ Zuking, Kaisar Surgawi dari Sekte Sungai Luo, tumbuh begitu besar sehingga mereka hampir membuatnya kewalahan. Setelah Duan Lingtian menjadi Kaisar Surgawi, dia tidak pernah sekalipun merasa dia sangat kuat bahkan jika dia memiliki 5 elemen surgawi. Lagi pula, ada terlalu banyak elit. Namun, sudah lama sejak dia merasa sangat lemah dan tidak berdaya. Ketika dia masih di alam duniawi, dia sudah menyadari keberadaan alam dewa. Dia tahu Celestials dari Devata Realms sama sekali bukan tandingan dari Realms of Gods. Misalnya, hanya pelayan Yun King Yan, Tuan Muda Klan Yun di tanah persembahan surgawi, yang mampu memaksa Feng Qing yang melarikan diri ke neraka Asura, salah satu dari 7 tempat paling mematikan di alam Devata. Suenai, jangan khawatir. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada mereka, aku berjanji akan menangkap pelakunya untuk kau bunuh.
Duan Lingtian berjanji pada Han Suenai dengan suara rendah. Karena Meng Luo menyadari kekuatan dan potensi Duan Lingtian, dia tahu Duan Lingtian tidak membuat janji kosong. Mungkin, jika ada orang lain yang bernama Celestial, yang tidak menyadari kekuatan dan potensi Duan Lingtian, hadir, mereka akan berpikir Duan Lingtian berbicara omong kosong. Bagaimanapun, Duan Lingtian hanyalah seorang kaisar surgawi biasa. Meskipun kaisar surgawi dari surga Sungai Luo hanya rata-rata di antara semua kaisar surgawi, dia masih dewa perang bintang 7. Bagaimana mungkin kaisar surgawi biasa menangkap atau membunuh seseorang seperti itu? Itu terdengar seperti lelucon. Setelah menghibur Han Suenai dan mengirimnya kembali ke dunia kecilnya, Duan Lingtian bertanya, "Senior Meng Luo, karena kaisar surgawi dari surga Sungai Luo tahu Anda campur tangan dan bahwa dari sinilah Tuan berasal, dia tidak akan berani bertindak gegabah, kan?" "Tepat sekali," Meng Luo berkata dengan percaya diri. Duan Lingtian menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata ini. Meskipun tempat-tempat yang dia tahu dan keturunan orang-orang yang dia kenal telah pergi, alam Provinsi Sein secara keseluruhan adalah kampung halamannya. Wajar jika dia tidak ingin bencana menimpa alam Provinsi Sein. Setelah Duan Lingtian dan Meng Luo kembali ke istana surgawi dari surga penghancur soliter, dia menemukan bahwa semua orang sangat fokus pada kultivasi, tidak seperti sebelumnya di mana mereka akan beristirahat dan mengobrol satu sama lain. Jelas bahwa pembantaian di alam Provinsi Sein telah memberikan tekanan besar pada orang yang dicintainya. Di masa lalu, mereka berada di bawah ilusi bahwa mereka akan dapat menjalani kehidupan yang damai dan aman di alam duniawi. Lagi pula, bahkan jika mereka hanya rata-rata di alam Devata, mereka tidak akan terkalahkan di alam duniawi. Namun, hal ini membuat mereka sadar bahwa mereka tidak 100% aman bahkan jika mereka memilih untuk hidup di alam duniawi, ada banyak faktor yang tidak mereka perhitungkan. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa mereka tidak akan sepenuhnya bertanggung jawab atas nasib mereka sendiri kecuali mereka tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Hal ini sangat membebani hati mereka, oleh karena itu, mereka mulai fokus pada kultivasi mereka. Bahkan Mu Yiyi yang terpengaruh oleh atmosfer mulai berkultivasi. Dari kelihatannya, kebanyakan dari mereka seharusnya bisa menjadi dewa surgawi dan kaisar surgawi segera. Setelah memeriksa keluarganya di Little World-nya, Duan Lingtian fokus pada kultivasinya juga. Mirip dengan yang lain, dia merasakan tekanan yang sangat berat di pundaknya. Dua kaisar surgawi muncul di benak Duan Lingtian saat dia berkultivasi, Situ Zuking, kaisar surgawi dari surga Sungai Luo, Yang Yun Xiao, kaisar surgawi dari surga terapung Yang Yun Xiao. Dia tidak bisa menunggu sampai dia cukup kuat untuk membunuh yang pertama dan memaksa yang terakhir untuk menyerahkan ayah Kong Yuyi, kaisar langit angin yang maha kuasa. Hari-hari terus berlalu. Sesekali, Penatua Huo akan mengirimkan beberapa pil surgawi dan buah surgawi yang cocok untuk kaisar surgawi kepada Duan Lingtian. Pil surgawi dan buah surgawi tidak terlalu populer di istana surgawi dari surga penghancur soliter sehingga tidak banyak dari mereka di istana surgawi. Mungkin, itu karena Feng Qing yang belum pernah memiliki murid sejati sebelumnya. Secara alami, kaisar surgawi bergelar di istana surgawi dari surga penghancur soliter memiliki hal-hal ini. Namun, karena ini adalah bagian dari barang-barang pribadi mereka, mereka secara alami akan memberikannya kepada murid mereka masing-masing. Bagaimana mereka bisa dengan bebas memberikannya kepada Duan Lingtian? Untuk alasan ini, Penatua Huo mencari kaisar surgawi yang diberi gelar ini dan berdagang dengan mereka secara adil untuk pil surgawi dan buah surgawi yang akan berguna bagi Duan Lingtian. Dalam keadaan seperti itu, Duan Lingtian dan orang yang dicintainya meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Sementara Duan Lingtian berkultivasi, dia tidak lupa untuk terus belajar bagaimana memadukan kedalamannya dari hukum ruang angkasa dengan keilahian pembangkit tenaga listrik tertinggi. Seperti yang diharapkan, kecepatan pemahamannya sangat cepat dengan bantuan dari Supreme Powerhouse Divinity. Waktu berlalu dengan cepat, hanya dalam sekejap mata, lebih dari 200 tahun telah berlalu. Selama waktu ini, istana surgawi dari surga penghancur soliter tidak banyak berubah. Bagaimanapun, 200 tahun bukanlah waktu yang lama bagi para dewa di alam Devata. Pada saat ini, Duan Lingtian yang sedang berkultivasi di kamarnya mendengar Penatua Huo memanggilnya. "Tuan muda." Duan Lingtian berhenti berkultivasi dan segera pergi. "Penatua Huo, ada apa?" Selama 100 tahun pertama, Penatua Huo akan sering mengunjunginya.
Namun, seiring berjalannya waktu, frekuensi kunjungan menurun. Bagaimanapun, pil surgawi dan buah surgawi tidak ada habisnya bahkan di istana surgawi dari surga penghancur soliter. Segera setelah Penatua Huo melihat Duan Lingtian, dia berkata sambil tersenyum, "Tuan muda, Tuan Kaisar Surgawi kita telah kembali." Duan Lingtian, yang mengira Penatua Huo datang untuk memberinya pil surgawi dan buah surgawi seperti sebelumnya, tercengang. Segera setelah itu, ekspresi senang muncul di wajahnya. Matanya bersinar terang ketika dia bertanya, "Benarkah dia kembali dari neraka Asura?" "Tepat sekali." Penatua Huo mengangguk dengan senyum di wajahnya. "Tuan Kaisar Surgawi baru saja kembali hari ini. Ketika dia mendengar Anda berada di istana surgawi dari surga penghancur soliter, dia meminta saya untuk membawa Anda menemuinya." Sedikit rasa hormat terdengar dalam suaranya ketika dia menyebut Feng Qingyang. "Ayo pergi," Duan Lingtian berkata dengan penuh semangat. Dia akhirnya akan bertemu tuannya, Feng Qingyang. Sejak dia naik ke alam Devata dan mengetahui bahwa Feng Qingyang tidak binasa di neraka Asura, dia telah menantikan untuk bertemu dengan Feng Qingyang. Sekarang, hari itu akhirnya tiba.